Hidup butuh energi, bahkan saat pandemi. Energi hadir mendukung segala upaya kita untuk bangkit dan terus berkarya. ExxonMobil memproduksi energi. Kami mengantarkan energi, kami mengubah energi. Lebih dari 123 tahun, ExxonMobil hadir di Nusantara. Kami memperlancar roda perekonomian dan menyokong kebutuhan energi. Perusahaan pendahulu kami hadir menerangi rumah dan jalan, serta menggerakkan perniagaan di Pulau Jawa sejak tahun 1898. Setelah berbagai pencapaian panjang, pada tahun 1968, kami ditunjuk sebagai kontraktor kontrak kerjasama atau K3S pertama untuk Blok B di Aceh. Produksi gas alam cair dari blok ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu penghasil LNG terbesar di dunia. Pada tahun 2001, dengan menggunakan advance teknologi yang kami miliki, kami meneruskan pengembangan cadangan minyak di lapangan Banyu Urip dan ditunjuk sebagai operator blok Cepu di bawah pelaksana pengelolaan K3S oleh SKK Migas. Saat ini, lapangan Banyu Urip menjadi produsen minyak terbesar di Indonesia. Inilah wujud keberlanjutan komitmen kami di industri hulu migas kepada pemenuhan kebutuhan energi nasional. Selain itu, ExxonMobil juga memperkuat dukungan pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kami menyediakan berbagai produk pelumas, BBM, dan petrokimia berkualitas yang bermanfaat dalam kehidupan kita. We're proud of our long history and legacy in Indonesia. Our presence and investments demonstrate ExxonMobil's commitment to being Indonesia's partner of choice. Over this long period of time, we have built our lasting partnership with the people of Indonesia by meeting their energy needs. We support them in their daily lives by fueling and lubricating Indonesia's economic activities, even through the recent very challenging times. Our investments go beyond the dollar value itself. They enable knowledge and technology transfer, value chain and workforce development, as well as community outreach. Essentially, our investments multiplier effects. Our business is managed by more than 2,000 world-class individuals, and 99% of those are Indonesians who have been trained and developed globally. These are some of the most talented people in the industry. Pada sektor hulu, ExxonMobil bekerja sama dengan Pertamina EP Cepu dan Badan Usaha Milik Daerah dalam mengembangkan Blok Cepu. Lapangan minyak Banyu Urip dan Kedung Kris merupakan proyek pengembangan di bawah kontrak kerjasama Blok Cepu. Proyek Banyu Urip dibangun oleh 5 konsorsium yang dipimpin perusahaan-perusahaan Indonesia. Lebih dari 17.000 pekerja Indonesia membangun proyek ini. Peluang ini memungkinkan mereka mendapat pengalaman dan pengetahuan berharga yang bermanfaat untuk proyek serupa di masa depan. Kami terus bekerja keras demi operasi produksi yang aman, andal, dan efisien. Kami juga bangga dengan kegigihan para pekerja kami, terutama selama masa pandemi ini. Saat ini, kami memproduksi lebih dari 200.000 barel minyak per hari. Produksi minyak kumulatif Blok Cepu sudah melebihi target POD awal. Bahkan menurut hasil kajian kami, cadangan Banyu Urip menjadi lebih dari 2 kali lipat dari POD awal. Lapangan yang produktif ini telah menghasilkan minyak mentah jauh melebihi harapan awal kita. Bahkan dengan durasi produksi puncak yang lebih lama, ini tentu bermanfaat bagi kita semua. Minyak mentah Banyu Urip dan Kedung Kris ini lalu dialirkan dan ditampung di FSO Gagak Rimang di lepas pantai Tuban, untuk kemudian diangkut ke berbagai kilang guna membantu memenuhi kebutuhan energi Indonesia. Kami bersama SKK Migas dan para mitra terus menjajaki potensi peluang yang lainnya. Kami berterima kasih kepada SKK Migas, Pertamina EP Cepu, Badan Usaha Milik Daerah PI Blok Cepu, dan juga kepada pemerintah daerah serta masyarakat atas kemitraan dan dukungan yang baik untuk produksi operasi Blok Cepu. For ExxonMobil, Indonesia is an important market, and we're continuing our century-long legacy by fortifying Indonesia's growth through our upstream investments and growth in our downstream businesses in fuels, lubricants, and petrochemicals. ExxonMobil Lubricants Indonesia menghadirkan jajaran produk pelumas berkualitas tinggi
Mobil dan Federal Oil adalah merek kami yang melayani konsumen retail, komersial, maupun industri. Melalui akuisisi Federal Karyatama, kami menggabungkan keunggulan pengalaman global brand mobil dengan kearifan lokal brand Federal agar lebih mendunia. So in 2016, we entered Indonesia's fuel business for commercial and industrial sectors. Our strong partnership with Indonesian companies help us serve Indonesia with access to high-quality fuels products under the Mobil brand. We are committed to our long-term investment and to grow together with our national and local partners. Di sektor petrokimia, kami memasok lebih dari 250.000 ton produk per tahun. Produk ini berguna sebagai bahan baku penunjang industri retail, manufaktur, dan komponen otomotif, termasuk untuk peralatan kesehatan. Berdaya bersama seluruh unsur masyarakat menjadi bagian yang menyatu dengan perjalanan bisnis kami. Program pemberdayaan masyarakat kami berfokus pada kesehatan, pendidikan, dan pengembangan ekonomi. Program kesehatan kami dilandasi keyakinan bahwa kesehatan yang baik dapat membuka peluang, memunculkan prestasi, dan tumbuh kembang yang optimal. Lain daripada itu, kami percaya pendidikan adalah penggerak kemajuan bangsa. Di bidang pengembangan ekonomi, kami dan mitra menyediakan akses permodalan melalui program microfinance kepada kaum perempuan dan difabel. Efek berganda program ini telah memberikan manfaat bagi perekonomian keluarga dan kegiatan UMKM. Program pengembangan masyarakat kami menitik beratkan pada kolaborasi dua arah yang harmonis. Dengan demikian, kesuksesan diperoleh semua pihak. Kami terus memberikan sumbangsi demi kemajuan Indonesia bersama, berkelanjutan, mewujudkan masa depan penuh harapan. Kita tumbuh bersama. ExxonMobil Indonesia, dari Indonesia, untuk Indonesia. Ada banyak platform edukasi online di Indonesia. Namun, hanya platform kelas bersama yang mengedepankan kolaborasi. Sebagai sebuah ekosistem belajar, kelas bersama mengajak penyedia pelatihan untuk bahu-membahu meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang siap kerja. Banyak bentuk kolaborasi di kelas bersama yang dapat mitra lakukan antara lain, membuat paket pembelajaran bersama, kerjasama penjualan bundling, hingga aktivasi promosi bersama di media sosial. Kami meyakini kolaborasi antar lembaga yang kompeten akan melahirkan produk baru yang unggul. Tidak hanya lembaga pelatihan, kelas bersama juga membuka kesempatan kepada akademisi dan profesional yang ingin berbagi pengalaman. Baik melalui kelas mandiri, webinar interaktif, kelas intensif, maupun pelatihan bootcamp.
sebuah pembelajaran yang dibangun oleh aktivitas tugas nyata. Learning operation kami akan memfasilitasi kebutuhan para mitra secara intimate, mulai dari asistensi penggunaan platform, membantu kendala teknis, hingga memfasilitasi lembaga yang berkolaborasi. Kelas bersama, mari tumbuh dan berkembang bersama. Selamat malam teman-teman semua, peserta ataupun pemirsa yang telah bersama kami di Tempo Media Week. Selamat datang di hari ini, tanggal 27 Maret 2022, di Talk Show Kreatif Kolaboratif Tempo Media Week. Terima kasih telah bersama kami selama sejak 24 Maret 2022. Hari ini kita memasuki rangkaian terakhir dari Tempo Media Week. Nah, sebenarnya Tempo Media Week ini adalah acara tahunan kami, Tempo Media Group, yang diinisiasi oleh Tempo Institute. Tahun ini sudah memasuki tahun ke-6 dan mungkin memang masih online karena situasinya masih belum memungkinkan kita untuk offline, tapi itu tidak mengurangi keseruan dan acara ini tetap ramai. Tahun ini kami mengambil tema aksi dalam kolaborasi. Jadi nilai-nilai yang mendasari sebuah kolaborasi adalah tujuan yang sama, kesamaan persepsi, kemauan untuk berproses, saling memberikan manfaat serta ketulusan, dan juga kebersamaan selama ini. Acara Tempo Media Week ini tahun 2022 disponsori oleh Exxon Mobil Cepu Limited, kemudian oleh Bank Mandiri, Sinar Maslen, McDonald's, dan Solaria. Malam ini acara akan dimoderatori oleh Mbak Tiffany Angelica, produser Tempo. Dan saat ini sudah hadir ya para narasumber. Ada Bapak Sony Hendra Surdaryana, Koordinasi Startup Digital, Direktorat Pemberdayaan Informatika Kementerian Kominfo. Selamat malam, Bapak. Malam. Malam. Ya, selamat malam, Pak. Kemudian sudah hadir juga Bapak Yusuf Hadi, CEO dari Inventure. Selamat Halo, malam. Mbak. Selamat malam, teman-teman semuanya. Kemudian juga semangat. Ya. Kemudian saya akan menyapa Mas Yosi Mokalu, Ketua Umum Siberkreasi. Kebetulan dengan Mas Yosi sudah sering berkolaborasi ya, Mas? Siap, selamat malam semuanya. Malam. Kemudian yang terakhir ada Mbak Setia Utami, Program Manager dari Zillion. Selamat malam. Halo, selamat malam semuanya. Oke, nah tanpa berpanjang-panjang dan berlama-lama, kita akan segera mulai sesi ini. Nanti akan dipandu oleh Mbak Tiffany, dan mungkin bisa segera dimulai, Mbak Tiffany? Yes, terima kasih, Mbak Cinta. Ya. Aku bisa mulai. Iya. Selamat malam, silakan. Oke, halo semuanya, teman-teman yang hadir di sini. Gimana nih hari Minggunya? Weekendnya pasti produktif banget ya, karena di hari Minggu pun masih ikut Tempo Media Week. Thank you banget udah ngeluangin waktunya. Semoga di hari ini tentunya kita bakal ngorek-ngorek atau sharing sih sebenarnya. Sharing dari pakar-pakarnya di bidangnya masing-masing. Di sini tadi disebutin ada Mbak Rere, ada Mas Yosi, ada Mas Yoswo Hadi, dan juga di sini ada Mas Sony tentunya. Nah, ini dari background yang berbeda-beda. Tapi hari ini kita seru banget ngomongin soal kolaborasi. Kenapa sih nggak berkompetisi aja? Kayaknya kalau misalnya di sekolah, kita diajarin buat jadi ranking 1. Kalau misalnya mau masuk kuliah pun, kayaknya harus jadi mahasiswa berprestasi yang pertama. Jadi mungkin dari kita sekolah udah diajarin untuk berkompetisi. Terus apa sih makna kolaborasi itu sendiri? Dan terutama di era digital kayak sekarang, bentuk-bentuk kolaborasi apa aja yang bisa kita lakukan? Langsung aja nih, aku pengen ngobrol-ngobrol. Di sini ada Mas Sony, Mas Yusuf Hadi, Mas Yosi, dan Mbak Rere. Halo. Halo. Ya. Oke. Nah, ini ngobrol-ngobrol santai aja, tapi aku pengen ngobrol dulu atau nanya dulu dari Rere. Mbak Rere, karena satu-satunya perempuan di sini, speaker yang pertama. Waduh, Mbak Rere. Mbak. Halo. Halo, Mbak Rere. Nah, mungkin teman-teman di sini tuh penasaran.
apa sih yang dilakukan oleh Zillion? Dan Mbak Rere di sini sebagai program manager pasti membuat sebuah program. Nah, aku itu sedikit-sedikit ngintip-ngintip apa yang dilakukan sama Mbak Rere sih untuk buat program kolaborasi, yaitu ada yang namanya Senyawa Plus. Mungkin boleh diceritain dulu nggak, Mbak? Program kolaborasi si Senyawa Plus itu dan tantangannya apa sih ketika membuat program itu sendiri? Oke, thank you Tiffany untuk intronya. Kalau misalnya kita kilas balik ya, awalnya kan Senyawa itu memang sebagai bukti kalau kita tuh bergabung ke Tempo gitu. Waktu itu Rombak Media itu kan belum bergabung dengan Tempo. Kemudian ketika kita bergabung, kita kan juga di sana ada kolaborasi ya. Mungkin teman-teman yang nggak tahu Rombak Media itu bagian dari Tempo Media, tapi kita startup yang mostly isinya anak-anak muda gitu ya. Dan mungkin teman-teman di sini taunya kalau ngedengar image Tempo tuh kayak serius gitu ya, politis gitu. Sementara Rombak Media ini agak jauh nih, walaupun kita masih punya visi misi yang sama. Nah, itu aja udah satu semangat kolaborasi yang kita usung dari awal mungkin ya. Dan kita ingin expand untuk si semangat kolaborasi ini tentunya ke lebih banyak pihak gitu. Maka dibuatlah Senyawa, yaitu festival kolaborasi. Memang kalau misalnya ngelihat scope ya, di sini Senyawa juga ada Mas Yosi dulu yang pernah ngisi di Senyawa 2019 loh bahkan. Mungkin kita nggak pernah ngobrol waktu itu Mas, tapi ketika di Senyawa 2019 kita itu sempat engage dengan 56 speaker gitu ya, dengan dari 15 industri yang berbeda. Kenapa? Karena kalau kita ngelihat di zaman sekarang, yang unik adalah semua orang itu sesungguhnya punya identitas masing-masing gitu. Tapi yang lebih unik adalah dengan identitas masing-masing itu justru kita bisa bawa keunikan dari satu sama lain dan kita gabungin, kita punya satu bentuk yang beda tapi juga unik gitu. Karena anggapannya kalau sekarang tuh kayak kita bisa ini, nah, terus ada pihak lain yang ternyata bisa hal lain gitu. Dan gimana kalau misalnya dua hal itu kita jadiin satu gitu. Itu pertanyaan yang awalnya kita punya ketika kita bikin Senyawa gitu. So, semangatnya memang kita pengen engage dengan lebih banyak orang dan kita buktikan dengan hal itu gitu. For example kayak kalau di Senyawa 2021 kita sempat off ya, di 2020 sayang banget karena pandemi gitu ya. Tapi di 2021 di ulang tahun ke-50 Tempo juga sebagai gongnya kita pernah kolaborasi, kita bikin liputan kayak rewind gitu ya dari 2020 juga, dan itu kita rewind dari berita-beritanya Tempo, tapi dibawakan sama The Wrap Up gitu. Gimana berita tapi dirapin gitu kan. Nah, itu adalah hal yang mungkin orang nggak pernah kepikiran awalnya. Mungkin kalau orang ngelihat perbedaan itu awalnya ngerasa kayak, oh kita nggak cocok gitu. Tapi kita belum pernah coba gitu. Dan percobaan-percobaan itu yang akhirnya menghasilkan hal baru gitu sih. Oke. Jadi semangat kolaborasi yang menghasilkan suatu hal yang baru. Kalau boleh tahu apa tuh Mbak Rere? Salah satu buah dari kolaborasi yang sudah dilakukan. Nah, kalau itu kayak yang aku tadi sempat cerita ya, kayak yang kita sebetulnya pengennya sih mempertemukan lebih banyak teman-teman yang ikut di acara kolaborasi kita juga, sehingga mereka juga bisa membuat sesuatu, nggak cuma kita gitu ya, yang bikin sesuatu bareng sama mereka, tapi mereka juga bisa bikin itu sendiri. For example, kalau dari tahun 2019 tuh sebetulnya kayaknya outputnya cukup beragam, tapi yang paling aku ingat adalah ketika Relief itu kerjasama dengan tim NKCTHI, waktu mereka rilis film gitu. Nanti kita cerita tentang hari ini ya Mbak Rere ya? Iya, betul banget. Nah itu mereka bikin semacam kayak mindfulness screening, karena NKCTHI kan juga topiknya tentang hal seperti itu ya. Dan terus mereka bikin mindfulness screening sebelum filmnya dimulai. Dan itu menurut aku kayak gak pernah loh aku ngedengar kayak gitu. Dan mereka kita ketemuin di Senyawa dan mereka membuat kolaborasi seperti itu. Menurut aku itu satu hal yang aku pribadi pun ngerasa keren banget. Oke, thank you Mbak Rere. Itu dari sisi kreator ya, dipertemukan dalam satu program. Aku pengen nanya ke Mas Yosi. Mas Yosi, kan sebenarnya salah satu, ini yang aku tahu correct me if I'm wrong ya, bahwa tujuan dari siberkreasi ini adalah mengurangi konten-konten negatif di sosial media, gitu ya, betul ya, Mas? Ya, betul. Menanggapi, mungkin ini biar kita terupdate juga nih. Kalau anak-anak milenial kayak sekarang, bukan cuma konten-konten negatif, bahkan ada konten positif yang menjanjikan misalnya kekayaan yang begitu cepat. Saat-saat ini ada yang baru-baru aja naik, kayak
berinisial IK misalnya. Nah, itu menjadikan investasi dan lain sebagainya. Nah, Mas Yosi, sebenarnya apa sih yang harus dipunyai oleh generasi kita, generasi bukan kita ya, maksudnya lebih tepatnya milenial atau Gen Z gitu, untuk memfilter informasi-informasi yang ada di sosial media, dan selama ini mungkin Siberkreasi bentuk kolaborasinya seperti apa sih untuk menjangkau atau mengedukasi milenial tersebut? Ya, ini dua pertanyaan ya. Maksudnya begini, karena memang Siberkreasi di tahun kemarin memang kita fokus terbesarnya adalah mendistribusikan literasi digital dasar untuk seluruh masyarakat Indonesia. Sebanyak mungkin kalau bisa kita jangkau di 514 kabupaten dasar. Ada kata dasar ya. Artinya kita buat 4 pilar. Dari 4 pilar tersebut ada 4 modul: digital skill, digital safety, digital culture, dan digital ethics, yang merupakan pengetahuan dasar dari digital itu sendiri, dunia digital. Tapi kalau berbicara soal penyaringan gitu ya, atau membuat konten mana yang bisa kita upload, mana yang jangan kita upload, itu tidak lagi dasar sebenarnya. Kategorinya sudah sedikit lebih advance daripada dasar, karena orang yang sudah bermain sosial media, orang yang sudah punya kemampuan membuat konten, mereka sudah memiliki, rata-rata sudah memiliki kemampuan dasarnya, sudah memiliki pengetahuan dasarnya. Nah, jadi di kelas-kelas advance seperti ini, audiens yang berbeda, konten kreator misalnya, YouTubers, atau UMKM yang sudah go digital, mereka sudah punya platform-platform toko-toko digital mereka, kita pendekatannya akan berbeda, approach-nya pasti berbeda. Yang kita lakukan adalah kita mengingatkan kembali kepada mereka bahwa ada, yang pertama misalnya nih contoh ya, bahasanya pasti dari setiap pembicara di Siberkreasi beda-beda. Kalau saya karena berangkat dari konten kreator juga, saya akan bilang dua pendekatan ini. Yang pertama adalah perilaku memberi dan mencari di sosial media. Kalau perilaku kita masih sibuk mencari, artinya mencari followers, viewers, subscribers, kita lupa akan kekuatan yang bisa kita beri, kemampuan yang bisa kita beri. Kita bisa loh memberikan inspirasi, memberikan hal-hal baik, narasi yang kita pikirkan sedemikian rupa sehingga melahirkan sebuah opini positif di audiens kita atau followers kita. Bisa banget. Atau kita juga bisa misalnya tertarik untuk menyikapi sesuatu dalam sosial media orang atau berita. Kita pun bisa memberikan sudut pandang yang objektif, yang baik, yang membangun. Tapi bisa juga sebaliknya. Artinya gini, saya selalu bilang, kamu itu, kita kan sebagai orang beragama itu, jangan terlalu nyaman untuk tampil apa adanya tanpa terlihat ada Tuhannya. Artinya gini, kita suka tuh komentar nyaman apa adanya. Biasanya kita karena berpihak kepada fasilitas yang seperti itu, orang-orang yang terlalu nyaman, mereka juga menyadari bahwa mereka bisa kepleset, akhirnya tidak menggunakan akun-akun yang bisa dipertanggungjawabkan. Artinya, akun profile pictures yang nggak jelas gitu ya, terus tidak pernah posting apa-apa. Mereka memang dengan sengaja membuat akun-akun ini untuk apa ya, memfasilitasi kesenangan mereka, memfasilitasi pilihan-pilihan a priori mereka, tapi tidak peduli dengan objektivitas, peduli dengan dampak yang bisa mereka buat dengan postingan-postingan seperti itu. Nah, jadi ini satu pendekatannya, jadilah orang yang dewasa, supaya dalam kedewasaan kamu tidak lagi berperilaku mencari dalam sosial media, tapi memberi. Ini udah otomatis secara tidak langsung akan membuat saringannya. Dalam kamu berperilaku di sosial media, oke, karena saya melihat diri saya punya potensi seperti itu, berarti yang saya posting juga harus dipertanggungjawabkan. Yang saya baca juga harus sesuatu yang bisa saya saring. Jangan semuanya saya terima. Sekarang di zamannya digital teknologi, saya selalu bilang sama semua orang bahwa, you know what, ini bukan cuman kita mudah dapat informasi, kita kebanjiran informasi. Kalau kebanjiran informasi itu apa sih situasinya? Sampai sumber informasi yang kita perhitungkan valid pun bisa salah. Karena mereka sendiri bersaing. Media bersaing untuk memberikan siapa yang terlebih dahulu memberikan informasi. Akibatnya apa? Banyak sekali, bukan cuma masalah clickbait di sini, ya, tapi masalah informasinya jadi kurang tepat karena mereka ingin lebih cepat.
misalnya beritanya udah benar, isinya udah benar, tapi fotonya salah. Itu berapa kali kita temukan di media yang valid, ya maksudnya yang kita tahu ini media berita, track recordnya ya mereka memang harus sebagai media berita ya mereka harus objektivitasnya harus tinggi. Tapi ya karena hal seperti itulah, coba kalau saya tanya, emang kamu benar-benar ya? Sekarang kan pasti ada sebuah lahirlah sikap kritis yang by proses ya, bahwa apa yang saya baca ini benar nggak sih? Orang jadi yang pinter pasti akan kayak gitu sekarang. Wah, ini judulnya bombastis banget, viral nih. Benar nggak sih? Ya kayak gitu ya. Jadi itu satu. Yang kedua juga saya mengingatkan selalu bahwa kepada konten kreator atau pemain sosial media, hati-hati dengan fasilitas digital teknologi yang namanya keinstanan. Nah ini juga harus hati-hati. Karena memang kita melihat sepertinya mungkin keinstanan itu terjadi. Mungkin saya bisa instan populer. Mungkin saya bisa instan subscribersnya bertambah dalam waktu sekejap. Oleh karena saya akan meniru apa yang ada di lapangan. Misalnya, wah kalau YouTubers yang ini dia bikin flexing kayaknya cepet banget tuh nambah. Misalnya kayak gitu ya. Jadi saya mau kayak gitu juga deh. Wah yang ini bikin pranking yang nggak kepikiran itu bisa tuh nambah cepet followersnya. Oh saya mau kayak gitu juga. Nah ini hati-hati. Karena keinstanan itu bisa membuat kita kebablasan. Bukannya dikenal dengan hal yang positif, tapi dikenal dengan hal-hal yang yang dipertanyakan, kok bisa kepikiran seperti itu. Ini yang mesti menjadi sebuah pagar buat para konten kreator dan juga buat para pemain sosial media. Itu sih secara garis besar yang kita lakukan di Cyberkreasi. Oke, thank you Mas Yosi. Ini dari sudut pandang audiens ya, dan juga Mas Yosi memang content creator juga nih. Bener banget nih, bukan masalah viral, bukan masalah apa yang kita cari, tapi apa yang bisa kita beri sebenarnya. Dan tadi ada satu kata-kata di mana kita ketika di sosial media itu jadilah orang dewasa ya, bukan cuma mikirin ya kesenangan kita secara pribadi kayak gitu. Oke, nah ngomong-ngomong soal digitalisasi juga nih. Mas Yusuf Hadi ini juga pakarnya atau ahlinya nih teman-teman. Mungkin di sini yang udah beli bukunya atau pernah baca buku dari Mas Yusuf Hadi, pengen dapat ilmu langsung di sini dan punya banyak pertanyaan, mungkin boleh juga nih masukin ke kolom pertanyaan dari sekarang, dari untuk Mbak Rere atau Mas Yosi ataupun Mas Sony dan juga Mas Yusuf Hadi. Mas Yusuf Hadi, kira-kira dari pemaparan yang tadi juga dibilang sama Mas Yosi ini mengenai karakter milenial ataupun kita sebagai social media user ini seringkali gegabah, cepat-cepat, pokoknya pengen yang penting senang aja lah, toh juga nggak kelihatan muka kita gitu, sampai buat account social media yang baru gitu. Nah itu pun ketika perusahaan ataupun bisnis mau buat brand gitu ya Mas. Gimana sih apa yang dilakukan oleh bisnis itu sendiri untuk merebranding diri dia di sosial media, tapi tetap menjunjung nilai-nilai yang mereka buat gitu. Jadi bukan hanya sekedar oh yang penting gue followersnya banyak, bisa beli followers kayak gitu. Terus sehingga tiba-tiba nih kalau kita lihat di postingannya nggak ada engagement dan lain sebagainya gitu. Mungkin boleh dikaitkan juga dengan teori yang Mas Yusuf Hadi buat nih di dalam bukunya Agile itu sendiri apa sih Mas? Ya. Ya. Oke Mbak Tiffany, menarik ini ya. Ini pakar-pakar semua ini ngomongnya hebat-hebat Mas Yosi, luar biasa. Oke, mungkin saya kebetulan cukup lama ya menekuni dunia milenial melalui riset ya, buku dan seterusnya ya. Nah, terus juga di bisnis atau di perusahaan, di korporasi ya. Jadi memang sebuah institusi bisnis itu memang harus balancing Mbak Tiffany ya. Di satu sisi dia harus punya karakter ya, makanya selalu pakar ya sudah riset ratusan tahun, akhirnya kesimpulannya sebuah perusahaan hebat itu bukan karena strateginya ya, tetapi karena karakternya atau karena culture-nya ya. Makanya selalu perusahaan yang hebat itu selalu pasti culture-nya itu kuat gitu. Itu dari sisi tarikan dari sisi dalam itu. Ya, tetapi di sisi lain ya dia harus bisa adapt terhadap pasar. Ya, di satu sisi harus kuat karakternya, tetapi dari sisi internal, dari sisi keluarnya dia mesti harus adapt terhadap perubahan-perubahan, terutama perubahan di konsumen terutama. Ya, munculnya milenial mesti harus adapt. Ya, munculnya Gen Z sekarang, ya, maka mesti harus adapt gitu ya. Jadi challenge dari organisasi adalah balancing atau menjembatani antara karakter yang ada. Misalnya sekarang Mbak Tiffany ya. Saya sih melihat ya perusahaan-perusahaan yang lama ya yang dibikin oleh, kebetulan buku saya yang baru
ya, judulnya mengenai Cool and Agile Brand, itu tentang generasi baru perusahaan-perusahaan baru di Indonesia yang dibikin kebanyakan oleh milenial. Ya, itu karakternya beda dengan perusahaan-perusahaan yang dibikin oleh kaum pendahulunya, ya. Jadi oleh baby boomers dan oleh Gen X, ya. Jadi perusahaan seperti Astra, seperti Indofood, ya, seperti Mayora, ya, boleh ya nyebut brand ya, untuk contoh aja, ya, perusahaan-perusahaan yang lama yang dibikin tahun 80, 70-an, 80-an, 90-an, ya, itu adalah perusahaan-perusahaan yang karena para foundernya, para manajernya, para CEO-nya, leadersnya adalah punya karakter baby boomers dan Gen X, maka otomatis perusahaannya juga warnanya adalah generasi mereka. Sementara organisasi-organisasi yang baru ini warnanya adalah milenial. Yang paling kelihatan adalah, ya, awalnya ada startup, dan startup itu kalau yang baru, ya, startup itu disuntik oleh venture capital kebanyakannya, kayak Gojek, kayak Tokopedia, Bukalapak, dan seterusnya, Traveloka dan seterusnya, adalah perusahaan yang lahir karakternya beda, Mbak Tiffany, dengan bagaimana Astra berdiri, bagaimana Mayora berdiri, ya, diawali dengan foundernya itu kerja keras dari awal, ya, dagang dulu, ya, belum nggak ngerti bisnis gitu, ya, punya modal dikit, ya, kerja keras, akhirnya pelan-pelan 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun bisa besar gitu. Sementara kalau kita lihat misalnya Gojek itu belum sampai 10 tahun, ya, itu valuasinya bisa lebih tinggi dari Astra misalnya, ya. Jadi atau Indofood atau perusahaan-perusahaan Garuda atau perusahaan yang lama, ya. Jadi ini karakternya beda. Makanya di satu sisi saya lihatnya sekarang ini yang menjadi challenge adalah perusahaan-perusahaan yang lama ini untuk bisa survive, ya, di era digital, di mana karakter-karakter atau culture atau bagaimana mereka mengelola organisasi itu harus relevan dengan tuntutan pasar yang sekarang ini memang didominasi oleh oleh milenial dan Gen Z itu. Makanya di buku saya itu, Mbak, Cool and Agile Brand, The Rise of Cool and Agile Brand, itu saya mengidentifikasi ada 28 perusahaan baru, ya, generasi baru di Indonesia yang nuansa milenialnya kuat. Belum Gen Z, ya, karena Gen Z masih belum bikin perusahaan, masih belajar, ya. Tapi milenial terutama, itu mereka punya karakter yang berbeda. Dan saya melihat ada fenomena di mana perusahaan-perusahaan lama ini mulai quote-unquote mulai terdisrupt oleh perusahaan-perusahaan yang lebih baru. Gitu, Mbak Tiffany. Oke, menarik nih. Sebenarnya nanti kita bakal gali lagi nih mengenai karakteristik perusahaan milenial ini sendiri, dan apakah perusahaan lama ini yang ke disrupt ini sendiri melakukan sebuah perubahan, dan perubahan seperti apa sih yang harus dilakukan, mulai dari mana gitu, ya. Mungkin nanti aku bakal tanya lagi, Mas. Tapi aku bakal nyapa Pak Mas Sony di sini yang dari tadi udah duduk aja kan. Aduh, kapan aku disapanya gitu kan. Mas Sony, karena ini pakarnya startup nih. Udah ketemu sama berbagai macam anak muda yang berpotensi dan tentunya punya cita-cita dan visi misi seperti Pak Nadiem mungkin yang sekarang udah jadi menteri gitu ya. Aduh, pengen jadi Pak Nadiem, pengen jadi startup founders yang lain di Tokopedia misalnya, kayak gitu. Kayak Tokopedia atau misalnya kayak Gojek. Nah, kira-kira sekarang anak-anak muda zaman sekarang ini, kalau ngomongin soal startup nih, Kak Sony, 1000 startup ini sendiri pasca pandemi, bukan pasca pandemi ya, sekarang masih pandemi, cuma bergerak ke endemi ini sendiri, apa sih yang menjadi tantangan untuk 1000 startup digital ini sendiri? Ya, kasih Tiffany. Udah lama nggak jumpa ya. Mungkin mulai dari ini ya, Indonesia sekarang ini sedang dalam menikmati ya bonus demografi. Jadi 70% lebih penduduk kita dalam usia produktif, di mana ini idealnya bisa jadi pendorong pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan GDP dan lain-lainnya. Tapi kalau kita nggak nyiapin anak-anak muda ini dengan skill yang tepat, dengan khususnya lapangan pekerjaan yang banyak, ini bisa jadi bencana, malah kita jadi pusat pengangguran mungkin di sini. Makanya salah satu yang concern pemerintah dari 2015, salah satu sektornya adalah di digital ini, bagaimana kita create more jobs di dunia digital. Sekarang sebenarnya yang dibilang Pak Yuswo tadi ya, invention yang bikin inovasi bertumbuh itu kan sebenarnya karena konektivitas. Semua ini
scale-nya bisa gede, ada Gojek, ada macam-macam, ada Netflix, itu karena adanya konektivitas 4G kan. Ketika 4G di-deploy, semua startup bermunculan dan bisa service seluruh masyarakat di Indonesia. Nanti kedepannya juga ketika 5G yang 100 kali lebih cepat juga kita nggak tahu ini inovasinya seperti apa lagi. Namun secara umum peran pemerintah sebenarnya kalau sekarang kita melihatnya kita di tahapan government 4.0 ya. Jadi kalau kita ngomong tahapan pemerintahan itu dari zaman dulu ya. Zaman dulu itu pemerintah sebagai administrator dan masyarakat itu sebagai residen ya. Jadi ada yang lahir dicatat, ada yang meninggal dicatat, nyatet aja ya. Kemudian beranjak kita mulai pemerintahnya berubah menjadi service provider di tahun 70-an mungkin ada perusahaan umum, kita service telekomunikasi, listrik, kesehatan, itu pemerintah sebagai service provider dan masyarakat adalah sebagai consumer. Dan masuk lagi ke next-nya government sebagai fasilitator, di mana pemerintah membuat fasilitas-fasilitas untuk di mana masyarakat bisa berpartisipasi di dalam program-program pemerintah. Nah, yang terakhir ini relate dengan acara kita hari ini ya, government as a collaborator. Jadi bagaimana pemerintah mengkolaborasikan semua stakeholder di masyarakat dan masyarakat itu sebagai co-creator. Mungkin kalau kita melihat contoh yang real mungkin di Jakarta ya, makanya di Jakarta ada Jakarta Kota Kolaborasi ya. Jadi salah satunya bisa kita lihat di program-programnya. Nah, program 1000 startup itu sebenarnya bukan hal baru ya di Indonesia, karena kolaborasi itu kan gotong royong. Jadi sebenarnya 1000 startup itu program gotong royong. Apa yang teman-teman punya secara founder ataupun dari akademisi, dari pemerintah, dari stakeholder semua, apa yang bisa di-provide untuk program, kita taruh put on the table, kemudian pemerintah yang mengorkestrasikan. Jadi saat ini kita balik lagi ke situ ya, ke bonus demografi, bagaimana kita create lebih banyak lagi pekerjaan di seluruh Indonesia dan bagaimana knowledge terkait startup ini nggak cuman berputar di Jakarta, Bandung, tapi bagaimana bisa lebih inklusif lagi ke seluruh wilayah di Indonesia. Karena saya yakin banyak anak-anak muda di seluruh Indonesia itu pengen buka usaha, pengen bikin sesuatu, tapi nggak tahu mulai dari mana dan nggak tahu harus nanya ke siapa. Makanya kita bikin ini kolaborasi bersama yang lebih dari 400 mentor dan 300 institusi yang berkolaborasi di dalam baik di pusat maupun di daerah untuk tujuannya itu ngasih resources yang dibutuhkan oleh anak-anak muda ini untuk build something atau memulai usahanya. Itu Tiffany. Oke, Mas Sony, berarti sampai sejauh ini untuk targetnya sendiri dari pemerintah, khususnya di program 1000 startup digital ini sudah ada 1000 startup yang terbangun sampai hari ini. Untuk timnya sendiri kita udah lebih dari 1.300-an ya. 1.300-an startup. Mungkin yang sustain atau masih berjalan cuma 10%-nya ya. Tapi itu bukan, emang dari awal tujuannya bukan untuk bikin yang gede banget ya, karena kita ada programnya berjenjang, ada startup studio yang lebih advance lagi dan ada Next Indonesia Unicorn. Nah, di 1000 itu lebih ke awareness terkait kita mau bikin perusahaan tuh mulai dari mana. Jadi untuk ke tingkat success rate-nya kita emang jaga di 10-20%. Tapi kalau jumlahnya di seluruh Indonesia itu lebih dari 1.300 sekarang per hari ini. Oke, berarti sudah mencapai target 1000 startup digital itu sendiri ya, Mas ya? Ya, sebenarnya 1000 itu ini sih, kayak jargon Indonesia kan terkenal dengan 1000 candi, senang dengan kata-kata 1000. Oh iya, benar. Kita dulu ngelihat bagaimana Gojek bisa ngasih impact terhadap GDP ya, itu 1%. Satu perusahaan bisa ngasih impact 1%. Kita bayangin gimana kalau ada 1000. Ya, itu yang dari mimpinya sih. Jadi dari awal konsepnya kita pengen menggaungkan
lebih banyak lagi pengusaha digital ya. Kalau yang dulu first wave of entrepreneur mungkin diawali dari 4 unicorn itu, sekarang udah wave yang baru ini, resources-nya udah ada, investment-nya juga udah banyak, mentor dan existing player-nya udah banyak. Jadi harusnya dengan ada resources yang lebih memadai ini, anak-anak muda di Indonesia lebih tingkat success rate-nya harusnya lebih tinggi. Ya, oke. Noted. Terima kasih Mas Sony dengan pemaparan datanya, dan juga mungkin nanti aku bakal nanya lagi nih. Di sini mungkin ada teman-teman juga, anak-anak muda yang pengen ikut 1000 startup tapi belum dapat kesempatan dan lain sebagainya. Nanti aku bertanya juga. Nah, aku pengen kembali ke Mbak Rere. Mbak Rere, aku pengen tanya deh, dari sisi, tadi kan kalau salah satu hal yang Mas Sony tadi mention adalah banyak anak muda yang pengen buat sesuatu, tapi nggak tahu mulai dari mana. Nah, makanya disediakanlah satu program dari pemerintah, gitu ya. Nah, kalau Mbak Rere sendiri ini, dari Zillion ini sendiri, sebenarnya kan menyediakan konten-konten edukasi, gitu ya. Untuk kayak, gimana sih caranya kamu berkreasi di pekerjaan, terus gimana caranya misalnya kamu mau jadi startup founders, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, efek dari edukasi ini sendiri yang dilakukan oleh Zillion seperti apa sih? Mungkin boleh dikasih pemaparannya dan juga tantangan yang sebenarnya ada di anak-anak muda itu ketika mau meng-create sesuatu tuh apa sih, Re? Oke. Ya, mungkin dari awal adalah kalau misalnya kita ngelihat ya, sekarang itu kan semua orang semakin pede ya untuk punya karya. Tapi kadang juga kita nggak pernah ngelihat itu ada downside-nya untuk anak-anak muda gitu ya. Sebagai orang yang juga berada di lingkungan audiens aku sendiri gitu ya, teman-teman Zillion, teman-teman Gen Z gitu ya. Apa yang kita rasain sih ketika kita ngelihat banyak konten karya-karya bertebaran gitu. At first mungkin kita senang ya, kayak oh keren-keren banget ya gitu. Tapi ada second thought, pasti orang akan mikir kayak, gue bisa nggak ya jadi kayak dia gitu. Ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang pastinya untuk anak muda itu sangat plaguing dan sangat hindering apa yang ingin mereka actually lakukan gitu. Ketika mereka pengen bikin sesuatu tapi ngelihat yang lebih keren lagi, itu kemudian kita stop. Oh, gue belum sekeren ini, kayaknya gue belum pengen post deh. Kadang ada hal-hal seperti itu, dan insecurity seperti itu yang sering kali aku temukan untuk anak-anak muda. Kayak kita pun pernah ngadain pada 2021 gitu ya, Senyawa tuh kita bikin workshop untuk penulisan gitu, dan kita pengen tulisan itu dibukukan bareng sama Perpusnas Press gitu kan. Kenapa kayak gitu? Karena kita pengen one step forward lah. Kita pengen, tadinya kita kerjasama sama kreator, kita kerjasama sama orang-orang yang memang punya karya dan udah punya identitas gitu ya. Kali ini kita pengen deh kerjasama untuk orang-orang yang baru memulai gitu ya, baru punya baby step gitu, tapi mereka juga punya karya loh, mereka juga punya sesuatu yang actually deserve untuk dapat perhatian orang-orang gitu. Jadi memang kita sendiri ya sebagai kreator mungkin kita harus changing the focus, dan kita juga harus aware kalau misalnya di luar sana ketika ada orang yang baru mencoba, kadang the society is not very kind gitu loh. Kadang ada orang yang mungkin gampang ya ngomong di sosial media gitu, tapi ini yang harus kita sangat-sangat aware ketika kita menjadi seorang pengguna internet adalah kita harus wise. Benar tadi kata Mas Yosi juga, kita harus punya kebijaksanaan itu di dalam diri kita sendiri, karena kalau misalnya kita dengan gampangnya ngasih komentar ke orang-orang yang baru belajar itu, pastinya mereka juga akan take it very seriously loh. Gak kayak orang-orang yang memang udah jadi selebgram dan punya ribuan komentar, itu aja orang-orang seperti itu kan pasti akan mempermasalahkan komentar-komentar yang tidak menyenangkan kan, apalagi anak-anak muda yang baru mencoba gitu. Jadi kalau misalnya dari aku dan teman-teman Zillion sendiri, dan mungkin ke orang-orang yang di sini yang pengen memulai, atau bahkan untuk teman-teman yang punya teman di sini juga punya peers yang masih memulai untuk membuat sesuatu, aku sih pengennya bilang apa ya, be kind aja gitu, be encouraging ke orang-orang yang baru pengen punya karya. Kita dukung karya-karya itu meskipun nggak sebagus ahlinya ya mungkin di pikiran teman-teman, tapi if you are not that that kind gitu,
punya komentar-komentar seperti itu, mending disimpan, nggak usah dikeluarin gitu. Karena itu bisa berdampak gitu. Karena kita nggak tahu nih masalahnya. Kayak sekarang mungkin mereka baby step ya, kita nggak pernah tahu. Tapi kan dari baby step itu mereka bisa ngedobrak sesuatu loh. Mereka bisa mulai gitu ya. Mereka yang tadinya nggak berani posting, akhirnya posting. Dari satu postingan dengan komentar-komentar cuma satu love atau satu like gitu ya. Mereka bisa continue itu jadi 10 postingan per minggu atau sebulan, atau kemudian mereka berlanjut dan akhirnya mereka benar-benar menjadi kreator yang akhirnya gitu nemuin identitas mereka dan stop ngebanding-bandingin diri sendiri ke orang lain. Itu sih yang pengen aku pasti. Aku penasaran deh, berarti menjadi konten kreator itu harus diukurnya ketika kita mau melangkah itu dari banyaknya likes atau seperti apa nih? Itu yang pertama. Terus yang kedua, konten kreator seperti apa sih yang sebenarnya dibutuhkan sama anak-anak muda gitu? Karena kalau kita bisa bilang tadi juga informasi bukan lagi kurang, udah terlalu banyak gitu kan. Dan kata-kata positif kayak kalau kita makin banyak nge-like kata-kata positif, secara algoritma pun sebenarnya kata-kata positif tetap ada nih, ya kan? Maksudnya selalu keluar yang positif, biasanya seperti itu secara algoritma. Nah, konten kreator yang membawa konten seperti apa yang saat ini sebenarnya dibutuhkan sama anak-anak muda, dan kedua mungkin kira-kira nih apa sih pengukuran keberhasilan dari konten kreator itu sendiri? Apakah dengan apa yang dia suka, terus ya penting gue ngepost apa yang gue suka dan menurut gue bermanfaat, atau dari likes itu sendiri? Dari sisi konten kreator nih. Oke, sebetulnya kita nggak bisa menampik ya. Kalau misalnya deep down kita pasti pengen dihargai dan kita ngelihat apresiasi itu tentunya dari orang lain gitu. Refleksi dari apresiasi itu adalah dari likes. Kalau kita di sosial media, dari views, dari reach gitu ya. Memang untuk anak-anak muda itu yang dicari. Tapi kalau misalnya aku boleh kasih tahu untuk teman-teman yang mungkin baru memulai di luar sana, karena personally aku juga nulis, personally aku juga bikin konten gitu, dan aku pernah ada di masa-masa sama seperti teman-teman Gen Z, sama seperti teman-teman calon konten kreator di luar sana yang pernah dari awal mencoba gitu ya. Kalau kita ngelihat dari likes duluan, kita nggak akan maju gitu. Karena sekepengen apapun gitu ya, ketika kita baru memulai pasti kita hanya diketahui sedikit orang gitu. Kalaupun ada yang tahu, pasti teman-teman terdekat atau ya followers kita sendirilah gitu. Tapi semakin kita gimana ya, putting our hearts aja deh gitu. Kita kasih apa yang kita bisa, kita kasih apa yang terbaik pada saat itu. Karena kita nggak bisa memungkiri setiap orang itu pasti bertumbuh kok dengan konten-konten, dengan karya-karyanya mereka gitu. Mungkin at one point gitu orang ngelihat, oh punya dia bagus banget. Tapi kalian nggak pernah ngelihat di mana dia ada fase bertumbuh juga kan gitu. Di mana dia juga belajar dari karya-karya lainnya. Jadi dari sisi proses, sometimes ketika kita ngomongin sosial media, itu proses itu nggak terlihat ya, Rek, ya sebenarnya ya. Ya, sometimes kita nggak tahu loh untuk satu karya gitu ya, untuk satu painting, orang itu udah latihan di berapa banyak kertas sebelumnya gitu, dan kita mudah untuk ngejudge, oh dia memang berbakat ya gitu, padahal kita nulis berhalaman-halaman kok kayaknya nggak bagus-bagus, padahal orang yang kamu puji pun bisa aja punya fase seperti itu. Kan kita nggak menunjukkan segala hal di sosial media ya sometimes, jadi mungkin aku bilangnya kayak gitu. At first ya lakukan apa yang menurut kamu benar, apa yang menurut kamu suka, yang menurut kamu very passionate about. Kemudian aku yakin kalau misalnya ada orang yang benar-benar mencurahkan usahanya ya ke sebuah karya, itu akan terefleksikan kok. Itu akan terefleksikan. Pasti ada bedanya gitu antara sesuatu yang kayak even tulisan gitu ya, antara tulisan yang dibikin dari hati dengan passionnya gitu ya, dengan tujuannya dan dia pengen menyampaikan manfaat tertentu gitu ya, dengan sesuatu yang oh ya udah let's just riding the wave, apa yang trending gue tulis deh. Makanya kan aku kadang suka ngeliat juga untuk beberapa media zaman sekarang itu banyak banget yang udah punya identitas sendiri, dan ketika media-media itu getting mainstream pasti ada komentar yang kayak oh sekarang ini ngambil konten ini juga ya, oh sekarang ini kayak gini ya gitu, karena pasti ada followers mereka yang notice kalau oh ini nggak seperti di awal ya, yang mana dia udah punya identitas awalnya tapi sekarang nggak, karena apa yang mereka punya identitas di awal itulah yang pasti selalu ditangkap sama audiens lebih dulu gitu. Dan kalau ditanya kira-kira konten kreator seperti apa ya yang sekarang dibutuhkan gitu, aku sih sebetulnya pengen banget bilang yang kayak orang-orang juga ya jargon-jargon yang bermanfaat, positif gitu. Tapi pastinya kita udah bosen dengan kata-kata yang seperti itu ya gitu. Aku cuma bisa bilang jadi konten kreator itu juga sebetulnya
punya tanggung jawab yang cukup besar gitu. Kadang kita nggak ngerasa kalau misalnya suatu hal bisa ke blow up, tapi somehow it can gitu. Somehow kamu nggak tahu dalam satu waktu tiba-tiba tweet kamu di retweet oleh 100.000 orang, kita nggak pernah tahu. Jadi ya berhati-hati aja gitu, bermanfaat, tapi ya kamu harus punya semacam guideline lah gitu, punya guideline sendiri, dan juga pastikan kalau itu tidak menyakiti orang lain dan banyak hal gitu, karena sekarang itu ya itu yang dibutuhkan di sosial media. Ketika kamu juga memikirkan audiens kamu ketimbang cuma kontennya doang gitu, apakah ini benar-benar bermanfaat, apakah audiens saya butuh gitu. Ya, jadi aku setuju nih. Aku ada satu kalimat yang tadi kamu sempat bilang, kamu harus berhati-hati, yang tadi juga di-mention sama Mas Yosi. Nah, sampai aku pengen nanya Mas Yosi, Mas, kalau kasih tahu ke kita as a social media user, sampai sejauh mana sih hak kita untuk bersuara? Sebenarnya kan demokrasi ini sendiri udah ada dari sebelum ada sosial media. Kalau zaman dulu dengan kita demonstrasi di depan gedung DPR dan lain sebagainya gitu kan. Nah sekarang mungkin kita tuh pengen demo tapi lewat sosial media gitu. Demonya ya dengan komentar-komentar yang mungkin negatif, terus misalnya aku dari pihak A membela A ataupun membela B gitu. Fans K-pop ataupun pembela satu tokoh masyarakat misalnya gitu kan. Nah, sampai sejauh mana sih hak kita untuk bersuara, dan apa sih kiat-kiat konkret bahwa oh ini tuh udah dalam batasan yang dimana kita bijak untuk membuat sebuah pernyataan di sosial media? Ya, terima kasih buat pertanyaannya. Sebenarnya kalau berpendapat atau bersuara dalam sosial media, menurut saya itu ada beberapa penyebab, akarnya ada beberapa. Di zamannya menjelang kontestasi politik, itu biasanya banyak juga yang bersuara atau berpendapat karena terbawa suasana. Karena persaingan yang sedemikian ketat. Pilihan saya A, segala sesuatu mengenai A harus saya bela. Pilihan saya B, segala sesuatu mengenai B harus saya bela. Jadi ada pengaruh dari suasana hiruk pikuk, fanatisme mungkin, atau memang tanpa dia sadari terbawa oleh suasana pilihan-pilihan ini yang ada di dalam sosial media. Nah, ini bagaimana menjaganya? Sebenarnya kalau menjaga pendapat kita agar selalu objektif, itu sudah ada loh dalam dasar negara kita. Kalau saya suka pakai ini di digital culture, salah satu modul dasar dari siberkreasi, digital culture itu menggunakan pendekatan Pancasila, nasionalisme sebagai budaya bangsa, dasar-dasar budaya bangsa dari situ, untuk mengingatkan kembali masyarakat Indonesia bahwa ada loh cara untuk menyampaikan pendapat ketika kita sudah, kan itu udah urut banget tuh Pancasila ya, dari bicara soal toleransi antar umat beragama, bicara soal ajaran setiap agama yaitu kemanusiaan, sehingga bangsa yang berkemanusiaan pasti akan mudah bersatu dalam persatuan Indonesia, tetapi dalam persatuan Indonesia tetap akan ada gejolak dalam menyikapi perbedaannya. Bagaimana menyikapi perbedaan tersebut? Lahirlah sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kok ada apa yang bisa digali dari kalimat tersebut, dari sila tersebut? Yaitu begini, dalam kita berdemokrasi, menyampaikan pendapat, pastikan itu bukan cuman pendapat pribadi, bukan sesuatu yang hal subjektif saja, tetapi apakah kamu bersuara keluar dari kepedulian kamu terhadap juga orang banyak, yaitu kerakyatan. Makanya ini kan yang kalau bicara soal yang paling sering kan apa di sosial media, ya pasti bicara soal politik, bicara soal antara pro dengan pemerintah atau tidak pro dengan pemerintah. Tapi balik lagi nih, kalau kamu mau jujur sama diri kamu, mengevaluasi diri kamu, sebenarnya kamu ini punya pendapat seperti ini, pernah nggak kamu cari tahu, gali lebih dalam? Jangan-jangan ini karena saya sudah a priori sama pilihan saya, sehingga segala sesuatu yang buruk tentang apa yang saya tidak suka dari orang ini pasti akan saya tertarik, saya akan jadikan itu sebagai serangan saya, komentar saya. Atau saya tetap mau menjaga objektivitas saya karena saya sebenarnya menyadari selama ini saya berpendapat atau menyuarakan isi hati saya karena kerakyatan. Karena kerakyatan itu. Lalu perhatikan ada kata kunci yang penting di sini, hikmat kebijaksanaan. Dalam kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan itu berbicara dua hal. Apakah pendapat kita ini sudah dipastikan
didukung oleh data-data yang bagus, data-data yang kuat, pendapat para ahli, atau hanya kita hanya tertarik dengan sumber berita yang sudah karena kita tanpa kita sadari ya, AI mengarahkan kita kepada sebuah kelompok yang beritanya itu aja, yang berpihak sama kita, sehingga ya kita cuma dari situ. Tapi apakah kita mau membuka wawasan kita bahwa belum tentu ini tidak ada berita yang mengimbanginya. Jadi sebelum saya berpendapat, saya mencari dulu supaya saya membungkus pendapat saya ini dengan data yang tepat. Itu hikmat kebijaksanaan. Terus hikmat kebijaksanaan bicara soal apa? Bicara juga soal cara. Karena mau sekeren apapun kalimat kita posting, suara kita keluarkan dalam sosial media, tapi kalau kita pakai kata goblok, bego gitu ya, siapa yang mau dengar? Ya, yang ada, walaupun mereka tahu ini ada kebenaran, tapi ya mereka tetap tidak menangkap yang benar itu, gitu ya. Dan yang terakhir ini yang juga termasuk penting, ya, hasil yang kamu kejar apa dalam bersuara dan berpendapat? Apakah kamu cuman sekedar bersuara tersebut sehingga memberikan sebuah opini pengimbang yang mungkin siapa tahu nancep di salah hati orang yang membacanya, atau kamu mencari menang? Karena ada orang yang berpendapat karena ingin menang. Sebenarnya dalam hati kecilnya tuh ingin menang. Dia selama ini kurang puas. Dia berkomentar di sini diserang kalah, di sana diserang lagi. Jadi dia ada sesuatu yang tanpa dia sadari menjadi perilaku, ya kan? Padahal ujung dari sila keempat adalah musyawarah. Itu musyawarah nggak bicara soal menang kalah loh. Musyawarah tetap masih dalam ranah kebersamaan. Yang penting mau saya menang, mau saya kalah dalam pendapat saya, kebersamaannya lebih penting. Jadi ini yang pernah saya bikin juga dalam konten, bahwa kalau kita terlalu fokus dengan pilihan kita lupa untuk pilihan yang utama, yaitu bukan memenangkan pilihan kita, tapi memenangkan kebersamaan kita. Nah, ini sila keempat yang bisa menjadi dasar bagaimana kita bisa menyampaikan pendapat kita dan tidak tetap menjaga objektivitasnya dan kekuatan dari pendapat kita itu. Ya. Oke, thank you banget Mas Yosi. Nah ini teman-teman di sini mungkin juga yang masih bingung, aduh sampai insecure yang tadi Rere bilang, kalau gitu udah deh nggak usah buat konten aja atau gimana, itu udah kejawab tadi ya. Objektif, menggunakan kata-kata yang benar, sama juga yang paling penting pilihan kita itu atau konten kita itu bukan pengen diakui atau pengen wah keren banget, wah setuju banget, nyari kelompok untuk mengkonfirmasi apa yang kalian pikirkan, tapi ya benar-benar untuk musyawarah. Jadi kalau ada orang yang juga memberikan masukan, ya jangan ikut marah dan dengan kata-kata yang kasar. Nah, thank you Mas Yosi. Nah, ini juga menyambung dengan tantangan yang tadi aku pengen tanyain ke Mas Yuswo Hadi. Mas Yuswo Hadi, tadi kita tuh dari tadi ngebahas soal bonus demografi, terus karakter dari konten kreator yang juga mungkin menjadi salah satu tools untuk marketing dari brand-brand sekarang yang efektif. Terus juga dari sikap-sikap orang-orang yang memakai sosial media. Nah, untuk bisnis ini sendiri nih, tadi sempat di-mention kalau bisnis-bisnis yang sekarang ada itu kalau misalnya didirikan sama orang-orang millennials yang berhasil tadi, itu tuh karakteristiknya 3 teratas, tadi kan ada 28 ya kalau nggak salah ya Mas ya? 28 di 28 perusahaan. 28 perusahaan. Startup. Nah, 3 karakteristik dari 28 perusahaan startup itu yang paling tertinggi, apa sih yang membuat mereka sukses? Itu pertanyaan aku pertama, dan yang kedua mungkin bisa disambungkan adalah perusahaan yang sudah lama berdiri, itu gimana sih cara mereka bisa heads up atau lari nih untuk mencapai apa yang dilakukan sama startup itu? Ya, kebetulan di dalam buku itu saya mengurai ada 6 principles gitu ya. Ini jadi cerita buku ini. 6 principles ya yang membedakan perusahaan yang lama dengan yang baru, Mbak Tiffany ya. Nah, salah satu yang penting yang terutama adalah tentu saja digital ya. Nah, karena kita tahu bahwa Gen X dan baby boomers itu digital migran, Mbak Tiffany. Digital migran itu artinya dia orang baru gitu. Ya, jadi imigran gitu. Sementara penduduk lokalnya itu adalah millennials gitu ya. Otomatis karena pendatang baru, migran, otomatis dia geraknya gitu itu kan kalau milenial itu keliru aja bener gitu kalau ngomong digital gitu. Tapi kalau
Kalau Gen X itu udah ngomong kayaknya bener keliru terus gitu ya, karena udah nggak, jiwanya nggak di situ gitu. Nah, menarik Mbak Tiffany bahwa saya sudah sampai pada kesimpulan ini setelah pandemi ya. Kalau sebelum pandemi saya nggak berani mengatakan bahwa every company ya, at the end every company will be a digital company ya. Jadi 3 tahun lalu sebelum pandemi saya nggak berani mengatakan itu karena kayaknya kok ekstrim banget gitu ya. Tetapi dengan adanya pandemi, Mbak Tiffany, konsumen itu melakukan migrasi ke digital. Ya, kita dari awalnya seminar itu mesti harus di ruangan, sekarang kita bisa webinar kayak gini. Kita kerja itu awalnya di kantor, sekarang kita mesti harus digital gitu kan. Kita belanja juga begitu ya. Dan itu kita dulu dengerin musik ya, nonton konser segala macam. Itu semua digital, Netflix, Spotify dan seterusnya. Jadi karena digital, karena pandemi, maka kemudian migrasi itu luar biasa, Mbak, besar-besaran gitu ya. Sehingga akhirnya saya sampai kepada kesimpulan bahwa every company will be a digital company. Akibatnya apa? Akibatnya adalah perusahaan-perusahaan yang lama itu mau nggak mau harus migrasi digital, Mbak Tiffany. Kalau dia nggak, maka kalau dia nggak digital, they will die gitu. Kira-kira gitu. Nah, digital itu bukan berarti mesti harus kayak Google, kayak Facebook ya, produknya digital enggak. Ya sebenarnya Gojek produknya bukan digital karena layanannya layanan lama sebenarnya, transportasi kan. Tetapi marketingnya pakai digital, bisnis modelnya pakai digital gitu ya. Ngelola dalamnya pakai digital gitu. Jadi yang saya katakan bahwa perusahaan at the end of the day, setiap perusahaan akan digital itu bukan berarti mesti produknya digital. Tetapi setiap bisnis nanti kalau nggak di-enable pakai digital, maka dia akan tergilas oleh perusahaan baru ini yang memang dari lahir itu sudah model bisnisnya sudah digital. Itulah yang dirintis oleh teman-teman milenial gitu, ya, dan Gen Z, ya, terakhir Gen Z. Nah, inilah yang saya katakan nanti kenapa perusahaan-perusahaan lama itu akan terdisrupsi itu karena kalau dia nggak ikutan digital, maka dia akan nggak bisa survive, bersaing gitu ya. Nah, contoh menarik ya, mungkin nggak apa-apa lah nyebut brand ya. Misalnya kayak Jarum itu perusahaan yang tua ya, rokok tua gitu ya. Tetapi belakangan justru dia melihara banyak startup ya. Ada Kumparan di sana, ada Blibli, kemudian ada startupnya banyak gitu ya. Sehingga dari perusahaan yang tua lama terus kemudian jadi perusahaan digital gitu. Astra juga begitu. Jadi dia punya startup di dalam gitu untuk dikembangkan sehingga pelan-pelan bisnisnya itu dibangun makin ke arah digital gitu. Nah, challenge-nya bagi yang lama adalah karena tadi itu migran tadi itu. Jadi sudah perasaan ngomongnya benar kok keliru terus gitu. Sementara milenial itu keliru aja benar gitu. Apalagi Gen Z gitu. Nah, gitu. Jadi ini prosesnya saya menyebutnya terjadi pembilasan, Mbak Tiffany, pembilasan tren lama yang dia kalau bukan berarti terus mati semua loh, enggak ya. Ada certain yang dia bisa transformasi bagus dan dia survive gitu. Ya. Bahkan mungkin digital migran tetapi melebihi digital native gitu. Bisa kejadian begitu gitu ya karena transformasinya kencang. Gitu, Mbak Tiffany. Nah, ini dalam bentuk kolaborasi, maksudnya berarti kan Astra itu tadi dibilang meng-acquire atau mengakuisisi gitu berapa startup untuk di banyak mungkin pemimpin ataupun talent-talent baru yang mendisrupsi si perusahaan besar itu sendiri. Berarti salah satu kolaborasi yang dilakukan dalam dunia bisnis adalah dalam bentuk akuisisi atau ada hal lain yang dilakukan kolaborasi. Ini menarik Mbak Tiffany ya. Saya udah nangkep nih pertanyaan Mbak Tiffany nih. Ya, jadi teman-teman tadi kan saya bilang 6 ya, tadi digital ya. Salah satu yang kedua adalah mengenai kolaborasi sebenarnya. Nah, yang menarik adalah yang terakhir kolaborasi itu kolaborasi ekosistem, Mbak. Kalau dulu kolaborasi itu kolaborasi produk. Jadi kita bikin campaign bareng gitu. Tetapi misalnya contoh ya, Gojek sama Tokopedia ya, gede sama gede, kenapa harus kolaborasi gitu ya? Bahkan kan. Nah, itu sebenarnya kolaborasi ekosistem, Mbak Tiffany. Ya, jadi Gojek kan berkuasa di ekosistem apa? Transportasi kan? Sementara Tokopedia berkuasa di ekosistem
commerce, ya kan? Ya. Nah, terus kemudian ini bersatu, ya, bergabung. Tapi menariknya kolaborasi, ini ciri dari kolaborasi adalah 1 tambah 1 itu bukan 2, Mbak Tiffany. 1 tambah 1 berapa? 1. 1 tambah 1 bukan 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 10 gitu. Jadi bergabungnya Tokopedia dengan dengan Gojek itu menghasilkan inovasi-inovasi baru ya di payment, ya di umroh, di banyak bisnis yang bisa dihasilkan dari persatuan dari 2 ekosistem itu gitu. Jadi bukan kemudian ketika gabung transportasi jalan sendiri, ya, commerce jalan sendiri gitu. Ya, commerce-nya ngirimnya pakai transportasi gitu. Jadi ciri dan kolaborasi yang bagus adalah ketika terjadi yang namanya sinergi, ya, yaitu ketika 1 ditambah 1 itu bisa 1 tambah 1 bisa 3, bisa 4, bisa 5, bahkan bisa 10. Itulah yang terjadi gitu. Ya. Nah, menariknya saya lihat tren ke arah bisnisnya startup milenial ini trennya ke arah kolaborasi itu, dan kolaborasinya beda dengan kolaborasi pada waktu generasi sebelumnya, lebih pada produk, ya. Yang terjadi sekarang adalah kolaborasi ekosistem, ya. Jadi satu perusahaan menguasai ekosistem, nah, terus kemudian dia berkolaborasi atau bekerja sama, berintegrasi dengan yang lain untuk apa? Untuk menguasai ekosistem yang lebih luas gitu, ya. Nah, itu trennya ke situ tuh, Mbak Tiffany. Oke, noted. Thank you Mas Yusuf Hadi. Kita jadi tahu kolaborasi di bisnis ini kayak Goto yang kemarin itu juga merupakan sebuah sinergi ekosistem ya antar bisnis yang berbeda sebenarnya. Itu pun saat ini di era sekarang udah bisa dilakukan. Mungkin dulu agak nggak kepikiran gitu ya, Mas ya. Betul. Iya. Dan menurut saya nggak cuma yang raksasa seperti Tokopedia dan Gojek loh, ya, teman-teman yang di awal, ya. Mas Sony nanti mungkin akan banyak cerita. Even kita di awal barusan lahir, barusan memulai, itu mesti harus harus kolaborasi, ya. Contohnya saya ingat dulu warung pintar itu kolaborasi dengan pemerintah Banyuwangi, ya. Dia eksperimennya dia menggunakan para pemilik warung di Banyuwangi, ya, diakomodasi oleh Pemda, dan kemudian itu menjadi awal dari sebelum dia melakukan scaling up berikutnya. Jadi kalau tadi saya cerita bahwa kolaborasi itu untuk yang gede-gede, bukan berarti yang awal, yang masih dini itu nggak perlu melakukan kolaborasi. Justru ketika kita masih kecil harus kolaborasinya harus kencang. Sebenarnya kolaborasi itu intinya adalah join resources, Mbak. Jadi kita punya resources, ya, Mbak Tiffany punya, terus kemudian dijoinkan, ya, digabungkan. Tetapi setiap kolaborasi harus menghasilkan 1 tambah 1 3 atau 4 atau 5, ya. Jadi resources 1 digabungkan dengan resource yang lain, gabung, ya, terjadi sinergi, sehingga penggabungan itu menghasilkan output yang jauh lebih besar dari kalau masing-masing berjalan sendiri gitu, secara paralel gitu. Gitu Mbak Tiffany. Noted. Nah, ini menyambung pengen ngobrol sama Mas Sony. Mas Sony, halo. Apakah ada di sini? Prakteknya di Mas Sony nih. Ini pakarnya. Kolaborasi itu sendiri dari proses inkubasi udah mengajarkan kepada orang-orang yang daftar untuk buat satu grup gitu ya Mas Sony ya. Sebenarnya kolaborasi itu udah dari 1 orang jadi satu grup 3 orang gitu untuk jadiin satu kelompok gitu ya. Secara proses seperti itu bukan sih Mas? Dari proses inkubasi itu? Iya. Sebenarnya kolaborasi itu ini Pak Iswo tadi banyak cerita ya. Kalau di kami, ini mungkin ceritanya dimulai dulu ya, background story-nya. Pernah suatu hari itu kita ke Google ya, ke sana, terus kita ngelihat bahwa di sana mereka hiring lebih dari 200 suku bangsa yang berbeda. Jadi emang ada dari berbagai negara lah. Terus saya nanya, apa objektifnya kan? Oh, ini untuk mendrive inovasi. Jadi kalau mereka mengumpulkan orang yang sejenis itu inovasinya nggak muncul. Makanya karena mereka aiming produk Google itu seluruh dunia, mereka pengen dapat banyak perspektif dari seluruh berbagai jenis suku bangsa ya. Dan juga diversity itu adalah engine dari inovasi. Nah, di Indonesia sendiri kita udah diverse nih. Kebinekaannya udah dari lahir kita udah beda. Soto aja ada berapa macam tuh di Indonesia. Sate macam-macam. Itu kan inovasi ya.
Nah, anak-anak muda sebenarnya jangan ke bawah kan, malah sekarang nih banyak yang ke bawah politik ya. Jadi malah kebinekaan itu malah jadi kubu A, kubu B gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita manfaatin kebinekaan ini untuk inovasi, itu udah ada di darahnya lah, ada di engine-nya itu adalah kebinekaan. Nah, kalau masalahnya harus ada program di mana kebinekaan itu bisa berkumpul dan bisa ngobrol bareng lah. Kalau kita sendiri bikin sesuatu itu kan kadang lama ya. Jadi karena kita nggak punya knowledge-nya. Makanya kalau di 1000 startup itu ada 3 kategori ya, hacker, hipster, hustler. Jadi nggak harus dikerjakan sendiri, kita bisa kolaborasi dengan orang yang ahlinya. Untuk di startup sendiri itu tadi yang diceritain Pak Iswo, kenapa kolaborasi? Startup itu game-nya itu time. Dan time frame-nya sempit sekali. Daripada dia harus mikir dari nol, mending dia cari yang existing player paling canggih, diajak kolaborasi. Mungkin yang bisa bantu dia scale, saling bantu kan ya. Makanya 1 tambah 1 itu bukan 2, tapi mungkin 10 atau 20 ya. Makanya yang dibutuhkan adalah scale, speed, dan time frame-nya sempit. Makanya mereka startup itu kalau nggak dia akuisisi, dia akan kolaborasi. Itu kalau dari ini. Tapi intinya sih dari engine dari inovasi itu adalah diversity atau kebinekaan. Di Indonesia kita udah diberi anugerah oleh Tuhan dengan kebinekaan, dan tinggal bagaimana kita memanfaatkannya untuk hal-hal yang positif untuk bangsa ini. Ya, oke. Thank you Mas Sony, point out diversity-nya yang tadi untuk innovations ya. Kalau sama-sama lagi warnanya mungkin nggak akan bisa jadi suatu hal yang baru, dan bahkan nggak bisa 1 tambah 1 sama dengan 3. Nah, Mas Sony, wah lagi ngobrol nih kayaknya. Ya, Mas Sony, enggak ya. pengen tanya lagi sedikit nih. Berarti kalau tadi dibilang kan sebenarnya udah ada 1.300 startup, correct me if I'm wrong ya tadi kan, yang sudah ada dari proses kolaborasi dan tadi tahap-tahapnya yang udah Mas Sony kasih tahu gitu ya. Nah, tapi cuma ada 10% yang bertahan. Nah, correct me if I'm wrong ya, 10% ya Mas Sony ya? Betul ya? Nah, apa sih Mas sebenarnya? Apa sih sebenarnya tantangan ketika startup itu sudah jadi gitu ya, untuk bisa terus bertumbuh atau berkembang? Mungkin dari sisi kolaborasi yang harus dilakukan seperti apa sih untuk mereka bisa tetap bertahan melawan ibarat pemain-pemain besar, unicorn ataupun perusahaan-perusahaan yang udah lama berdiri gitu? Ya, sebenarnya bukan melawan perusahaan-perusahaan besar, mereka melawan dirinya sendiri ya. Tapi ada bisa kita singkat, ada dari pengalaman saya ya, yang nggak terlalu panjang ini juga. Jadi ini asumsi saya sendiri sih. Jadi dan hasil ngobrol dengan beberapa founder. Jadi ada 5 hal yang mempengaruhi kesuksesan startup. Mungkin juga bisa dianalogikan buat usaha konvensional ya. Yang banyak yang salah kaprah, teman-teman anak muda itu yang sering di highlight adalah investasinya atau fundingnya. Justru funding itu adalah nomor 5 hal yang paling nggak penting dari 5 poin utama. Jadi poin pertama yang paling penting itu adalah time. Ketika dia launch produknya atau startupnya, waktunya pas. Mungkin ini ada yang tahu Friendster nggak? Kamu tahu Friendster nggak, Tiffany? Itu cikal bakalnya Facebook ya? Iya. Ya betul, aku pakai. Itu dia canggih, sama kan sebenarnya. Cuman dia terlalu cepat. Dia terlalu cepat, di mana yang dia muncul ketika masih kita pakai Friendster, kalau nggak salah pakai di warnet kalau aku dulu. Itu terlalu cepat dia. Yeah. Facebook muncul dengan konsep yang agak berbeda, dan dia waktunya lebih pas. Jadi ketika Friendster mulai tenggelam,
Facebook muncul, dan kemudian ditambah lagi deployment 4G, akhirnya orang beralih ke mobile semua kan, akhirnya langsung scale-nya bisa ini. Atau kita bisa ngelihat ini Airbnb, jadi muncul ketika krisis mortgage di Amerika, jadi itu bisa scale. Atau Netflix bisa scale karena ada konektivitas plus pandemi ya. Jadi sebenarnya udah pernah ada konsep yang lama sama ya. Time itu everything. Yang pertama adalah 40% ke atas itu paling penting adalah time. Kita lihat bagaimana Gojek, Grab dan Uber itu time-nya hampir bersamaan ya. Akhirnya akan melihat siapa yang bisa sustain. Kemudian yang kedua adalah tim, orang-orang yang ngerannya atau foundernya. Saya masih ingat Pak Nadiem Makarim itu pernah ngomong, everyone can steal your idea, but cannot steal your execution. Jadi yang paling penting adalah founder dan timnya. Yang ketiga baru idenya harus inovatif, itu nomor 3. Kemudian yang keempat bisnis model, dan yang terakhir adalah funding. Itu yang perlu teman-teman highlight kalau pengen bikin startup ataupun usaha-usaha yang lainnya. Saya rasa sih sama, mirip-mirip lah. Dari 5 hal itu bisa kita ambil ketika mulai suatu usaha atau mau bikin startup, bisa berpatokan dari 5 hal itu. Time, team, idea, business model, dan funding berurutan. Oke. Kegagalan yang paling banyak berarti karena berpusatnya di funding tadi ya Mas ya? Atau pada saat berjalan nggak dapet malah berhenti gitu ya? Kalau di Indonesia ya rata-rata gagalnya di tim. Halo. Rata-rata gagalnya di tim. Ada anak Mas Sony. Kemudian iya, rata-rata gagalnya di tim, entah itu skill-nya belum mumpuni ataupun jadi startup founder itu lonely journey ya. Jadi pengusaha itu berat kan, harus mikirin banyak hal. Jadi nggak semua orang bisa jadi pengusaha, makanya success rate-nya itu rendah, dan itu 10% mungkin nggak cuma di startup ya, di usaha konvensional juga mungkin kayak gitu ya, 10% success rate. Dan tapi kita ngelihat kalau startup kan lebih gampang mulai ya. Kalau kita mau bikin startup, mungkin aku sama Mas Yosi mau bikin startup, ayo berdua gitu. Udah bisa langsung besok kita bisa launching ya. Nggak perlu sewa ruko, nggak perlu gaji orang, dan itu bikin jumlahnya tinggi dan success rate-nya rendah otomatis kan. Dibandingkan konvensional, kita harus punya kantor atau sewa ruko. Itu kan konvensional lebih nggak kelihatan ininya, tapi kalau digital itu mudah untuk di build, tapi juga success rate-nya otomatis rendah. Ya. Oke. Berarti memang ada salah satu faktor dari bahwa emang nggak semua orang bisa jadi founder atau pendiri atau pembisnis itu sendiri. Karena aku juga pernah dengar sih dari Pak Gita bilang ada faktor hoki ya, Pak Sony. Ada faktor hoki nggak sih di dalam membangun sebuah usaha itu gitu? Hoki itu berbanding lurus dengan latihan. Semakin banyak latihan, semakin tinggi hokinya. Oke, jadi kalau misalnya buka bisnis gagal, buka bisnis lagi, siapa tahu di percobaan keberapa bisa sukses gitu ya, Mas Sony? Saya jarang ketemu first time founder terus sukses, itu jarang. Jadi kalaupun gagal sebanyak-banyaknya, habisin jatah gagalnya biar lebih pengalaman. Dan kalau jatah gagalnya udah habis kan, malaikat udah nggak bisa bikin gagal lagi ya. Waduh, kalau udah ngomongin malaikat nih udah susah nih. Yang nyetot soalnya saya nggak bisa lihat nih catatannya. Oke, thank you Mas Sony. Mas Sony dan kawan-kawan, Mas Yuswo Hadi dan Mas Yosi juga Rere, kita masuk ke Q&A dari teman-teman semua di sini nih. Dari tadi mungkin pertanyaan-pertanyaan aku belum bisa mewakili pertanyaan mereka, belum terlalu spesifik to their needs ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Miranda. Kalau Miranda ini nanya nih, mungkin
salah satu dari pembicara, Mas Yosi atau Mas Sony atau Mas Yusuf ataupun Rera bisa jawab. Nah, mau bertanya apa yang membuat yakin dalam membuat karya kolaborasi dan menentukan rekan kolaborasi kita? Tadi kalau ngomongin bisnis ya, milih satu tim yang kuat nih. Wah, ini tim yang kira-kira kalau ngadepin badai, topan, senang, sedih, dia tetap ada nih di samping kita dan terus bisa ngejalanin startup ini, misalnya kayak gitu. Nah, kalau buat karya kolaborasi itu gimana sih cara nentuinnya? Ada yang bisa mau jawab duluan kira-kira? Saya mungkin bisa jawab dengan contoh video, karena selain kolaborasi dengan komunitas, saya sebenarnya banyak, bukan cuma siberkreasi, ada juga kolaborasi yang saya bangun namanya, misalnya ya salah satu aja nih, Nakal. Nakal itu komunitas nasionalisme radikal. Dia pegiat kebangsaan ya. Kita memang bergerak di leadership skill, mencari calon-calon pemimpin masa depan. Tapi kalau kolaborasi yang saya lakukan lebih dari sekedar membangun komunitas, ada juga yang dalam hal melibatkan teman-teman saya untuk membantu saya membuat video, misalnya video kolaboratif. Nah, itu kolaborasi kreatif kan. Ini kalau saya minta izin untuk memutarkan videonya sedikit aja ya, sedikit. Boleh. Biar kebayang. Cuman untuk memutarkan video saya akan minta izin juga untuk banyak minta izinnya ya, untuk mematikan virtual background-nya. Ya, sebentar. Karena pakai Prezi. Kalau pakai Prezi itu dia tidak bisa pakai virtual background. Nah, itu dia. Kelihatan kan saya dalam gudang. Oke, sebentar. Ya. Ini nama videonya. Ini videonya ini sendiri sudah saya buat dari 2019. Tetapi begini, video inilah juga bisa menjadi ini awal-awal video kolaborasi yang saya buat. Selain dengan Project Pop ya. Maksudnya dari video ini berikutnya karena saya konsisten doing it, menciptakan karya-karya kolaborasi seperti ini, saya lebih mudah mengajak teman-teman untuk membuat video kolaborasi. Videonya kayak gini nih. Kenapa gua harus ikut pemilih? Buat gua, buang-buang waktu. Suara gua cuma satu, jelas gak ngaruh. Apalagi ada oknum bisa sulap suara palsu. Gak ngaruh. Iya, nggak ngaruh. Nggak ada suara yang nggak ngaruh. Satu suara bisa jadi penentu masa depan negara juga. Dan gunakanlah kamu sebagai warga negara. Tetap optimis, jangan cepat menyerah. Yuk, pelajarilah dan bersiaplah. Pilihanku menentukan sejarah. Yuk, yang bisa sukseskan karena rakyat yang bergerak. Mari kita menciptakan usaha demokrasi penuh harapan. Tar dulu. Saya nggak. Ya, maafkan, saya potong ya. Habis nanti bisa dilihat di Cameo Project. Ya, ini salah satu contoh aja kegiatan kolaborasi yang menyebabkan saya bisa mengajak teman-teman saya ini untuk berkolaborasi adalah ketika saya presentasikan secara utuh yang menjadi concern saya. Jadi ketika concern kita ketemu, kita memfasilitasi concern yang lain juga. Waktu itu yang menjadi landasan saya kan dilihat dari di depan video tuh ada tuh. Saya bilang sama teman-teman saya, teman-teman nih peduli nggak sih dengan jumlah golput yang semakin besar di Indonesia gitu loh. Yang anak-anak muda yang tidak mau memanfaatkan hak pilih mereka. Lalu mereka bilang peduli, we can do something about it, gue bilang gitu. Saya ambil referensi sebuah video 5 minutes gitu ya. Terus saya bilang saya juga bisa mengolah musiknya, aransemen mereka untuk menjadi musik yang lebih seru dan fun. Saya presentasikan bagaimana caranya
Saya jelaskan dengan detail bagaimana peranan mereka terlibat, apakah itu mereka mampu melakukannya, sehingga mereka akan melihat, wah saya bisa melakukan ini, saya bisa terlibat di sini, dan saya setuju dengan ajakannya. Artinya kan kalau kita teorikan nih, berarti kolaborasi bisa kita lakukan. Pertama, seorang kolaborator atau yang mengajak kolaborasi, apakah dia bisa dipercaya atau tidak? Paling tidak dalam mengeksekusi menjadi sebuah video musik, teman-teman. Saya percaya kebetulan karena ada jejaknya, ada jejak digitalnya atau jejak karyanya. Saya bisa bikin musik, saya bisa bikin video. Lalu yang kedua, apakah yang dilibatkan ini sependapat dengan tujuannya? Kalau mereka sependapat dengan tujuannya, dengan visinya, mereka juga akan willingness untuk ikutan. Apalagi kalau yang ketiga ini kita terangkan sama mereka, peranan lo begini, lo bisa melakukannya. Jam segini lo datang, lo cuma perlu begini. Dan jadi kalau tiga hal ini bisa menjadi sebuah landasan untuk menciptakan sebuah kolaborasi, saya rasa ini teori yang umum ya, bahwa kita yang mengajak ini bisa dipercaya. Yang itu yang paling sulit, nomor satu tuh. Ya. Yang kedua, kita bisa memberikan sebuah visi yang sama, concern yang sama, kepedulian yang sama. Yang ketiga, dalam empowering para anggota atau yang akan kita ajak kolaborasi, mereka bisa melihat peranan mereka di dalam kolaborasi tersebut dan juga peranan yang penting dan mereka bisa melakukannya. Mungkin itu bisa menjawab. Saya nambahin boleh? Boleh dong. Boleh. Ini hebat sekali nih Yosi nih. Kebetulan ada bukunya dan menjadi riset yang lama kan sebenarnya. Kenapa misalnya saya baca bukunya Getting Partnering Right, kenapa partnership atau kolaborasi itu berhasil ya. Kira-kira 3 tadi itu ya. Jadi kalau mau dikonsepkan gitu, yang pertama vision, betul. Ya, vision artinya dua belah pihak yang berkolaborasi itu visinya sama enggak. Kalau yang satunya ke utara, satunya ke selatan enggak ketemu, enggak akan mungkin jalan. Nah, yang kedua adalah impact. Impact itu artinya kerjasama itu menghasilkan impact enggak? Tadi impact-nya 1 tambah 1 jadi 3 atau 4 atau 5. Kalau kita kerjasama enggak menghasilkan impact, pasti bubar. Pasti itu. Ya, jadi impact itu harus terjadi. Terus yang ketiga adalah intimacy. Intimacy adalah sama tadi Yosi bilang ya. Intimacy adalah kita sharing informasi, kita trust ya, kita menjadi sebuah teamwork gitu ya. Sehingga terjadi chemistry gitu. Chemistry. Jadi 3 itu kalau diringkas adalah visi, impact, intimacy itu ya. Jadi yang tadi sebenarnya udah secara praktisnya sudah dijelaskan sama Yosi, luar biasa. Mungkin Sony atau Rere bisa nambahin mungkin. Ya, silakan nih, Mas Sony atau Rere duluan nih. Oke, kalau dari aku sih sebetulnya agree banget ya sama Mas Yosi. Dan itu di awal tuh emang benar banget. Pertama ya kita harus jadi orang yang bisa dipercaya ya. Dan sebetulnya satu hal yang nggak bisa luput dari pandangan kita adalah kita juga harus percaya sama partnernya. Gitu. Kadang kalau misalnya kita ngajakin partneran, apa sih yang harus dilakukan dulu? Nah, yang jelas kita harus kenal dulu juga partnernya gitu. So, ketika kita mau ngajakin partnership tuh kita yakin gitu, apakah ini cocok sama mereka gitu. Kalau memang kita nggak mungkin kan kita dari awal ngajakin partnership gitu, kita bisa, ayo ngobrol yuk gitu. Gimana kalau kita nggak deket? Gimana kalau itu adalah orang baru gitu ya. Kalau dari pengalaman aku di masa-masa kayak gitulah, inilah yang enaknya dari masa sekarang ya. Segalanya ada di internet gitu kan, jejak digital banyak riset gitu ya tentang siapa yang mau kita ajakin partneran, apa kebiasaan mereka, apa yang sudah mereka lakukan, apa yang biasanya bikin mereka concern di dunia maya gitu. Bahkan dari hal-hal yang receh gitu. Mereka kalau bikin caption IG nih, kalau bikin konten kayak gimana ya? Siapa sih yang mereka lagi tuju gitu? Audiens mereka itu seperti apa ya gitu. Kalau memang kita di situ bisa ngelihat ibaratnya ya kayak spek partnernya gitu. Spek partnernya pasti kita juga akan jauh lebih pede untuk ngajakin mereka dan ya pasti mudah lah untuk kita matching apa yang kita pedulikan dengan apa yang mereka pedulikan gitu sih. Oke. Mas Sony, ada tambahan lagi? Mungkin terakhir saling melengkapi lah dari partner atau ini yang saling melengkapi, baik itu dari sisi skill set maupun dari sisi psikologis. Karena kenapa kita startup founder itu rata-rata nggak sendirian, berdua atau bertiga. Karena kalau kita sendirian lagi nggak semangat, mundur tuh.
nggak ada yang ini. Jadi kalau kita ada 3 orang atau 2 orang, salah satu lagi nggak semangat atau mau putus asa atau apa ya, satunya bisa saling support, nggak cuma dari skill set tapi juga dari segi psikologis, dan ya itu tadi ya, melengkapi semua, ujung-ujungnya punya satu visi yang sama, dan rata-rata biasanya kan pengen ada impact ya. Oke, menjawab ya Miranda ya. Ini udah jadi satu whole package nih dari berbagai macam sisi dan pengalaman experience yang berbeda-beda. Dan contoh kasus yang udah dilakuin sama Mas Yosi, aku seneng banget sih kayak gini. Ketika buat satu video langsung ada next actions-nya atau call to actions biasanya kalau content creator bilangnya. Apa yang bisa kita lakuin? Apalagi kalau di politik, tadi Mas Sony sempat mention, aduh anak muda sekarang pada politik, nggak ada inovasi. Padahal salah satu hal yang juga sebenarnya bisa dilakukan anak muda, sederhana kalau di politik adalah memberikan suara itu. Menentukan sikap, seenggaknya. Netral itu pun sebuah sikap ya, Mas Yosi ya, dari mungkin video tadi sebenarnya. Oke, nanti terlalu jauh, tapi kita lanjut ke Q&A lagi nih. Ada yang nanya, kalau, bentar, dari Putrika. Nah, ini sebenarnya ngomongin soal budaya di Indonesia yang seringkali ngasih uang. Nih, pertanyaan Putri kayak gini. Bagaimana menghadapi negosiasi benefit atau goals dalam melakukan kolaborasi saat kompensasi uang is not on the table? Nah, mungkin Putri ini bekerja di pemerintahan atau administratif mungkin ya. Sehingga ada, tapi nggak selalu di pemerintahan juga nih, banyak oknum-oknum lain yang memanfaatkan hal itu. Nah, ini mungkin ada yang bisa bantu jawab. Pada pengalamannya bahwa ketika uang nggak ada di on the table atau under the table, apakah kolaborasi itu tetap bisa berjalan? Dan gimana tuh menghadapi negosiasi seperti itu? Ada yang bisa bantu menjawab? Mungkin dari Mas Sony ataupun Mas Yosi nih, yang sering menghadapi situasi-situasi seperti ini mungkin. Siapa mau duluan? Saya paling membagikan apa yang dalam pengalaman aja. Kalau dalam gerakan itu jadi tidak semua, memang setiap kolaborasi itu seksinya ya, kalau misalnya bisa menghasilkan profit biasanya begitu ya. Menjaga semangat juangnya, sorry to say, banyak juga yang kalau tidak melihat ada profit di situ ya semakin lama semakin loyo ya. Artinya apa, gerakannya mesti dijaga, ada kegiatan yang menghasilkan, sebenarnya begitu ya. Tapi dari awal memang gini, ketika awal-awal dibentuknya sebuah kolaborasi, biasanya semangat awal itu kan masih menggebu-gebu ya. Makanya buru-buru tuh diterjemahkanlah kebutuhan atau kepedulian bersama ini ke dalam sebuah visi. Supaya visi yang akan ya menjadi pegangan dan juga tetap mengingatkan kita kembali, kita semua ada di sini karena apa. Dan visi adalah sesuatu yang harus dioverkomunikasikan. Supaya orang tidak lupa perjuangannya itu untuk apa. Banyak gerakan yang diuntungkan situasi. Artinya begini, kayak siberkreasi ya, misalnya gini, we always have to be able to see the other side of the coin dari hal-hal situasi atau kondisi yang sedang berlangsung. Misalnya apa sih yang membuat siberkreasi terbentuk? Saya ingat banget itu kita kan 2017. Itu adalah saat-saat di mana di sosial media, di internet itu banyak sekali berkembang hate speech, hoax, dan penggiringan opini. Karena itu adalah masa pilkadanya sendiri dan post pilkada. Itu banyak banget. Jadi DKI ya khususnya ya. Jadi karena itu kita lihat, wah ini kalau didiamkan bahaya sekali ya untuk bicara soal kesatuan bangsa dan segala macam. Akhirnya we need to do something. Tapi kan ya itulah ya, maksudnya dia kondisinya tidak enak sepertinya untuk orang-orang yang melihat ini kayaknya kok nggak enak banget yang lihat masyarakat Jakarta jadi nggak kompak lagi kayak dulu. Tapi di sisi lain memberikan motivasi yang cukup kuat untuk lahir sebuah gerakan, ya kan, seperti itu kan. Nakal juga lahir dari situ tuh, dari melihat, nih orang tuh lupa ya Bhinneka Tunggal Ika, kebersamaan ya, hal-hal seperti itulah. Jadi ada beberapa hal yang triggering semangat awalnya. Tapi semangat awal ini harus diterjemahkan nih. Jangan cuma sampai kita sama-sama punya keresahan yang sama, tapi tidak mendefinisikan perjuangan kita mau sampai mana, apa yang mau kita lihat di kemudian hari. Karena begitu semangat awal ini belum mikirin duit pasti.
Gerakan-gerakan seperti ini. Nggak mikirin duit, nggak mikirin aneh-aneh, mikirinnya kita mesti melakukan sesuatu untuk bangsa. Kayak gitu kan? Nah ini yang mesti kita terjemahkan supaya ketika suasananya makin membaik, makin nyaman, ya orang jangan sampai melupakan perjuangannya. Karena ketika sudah mulai nyaman, orang kan jadi perlahan-lahan menurun tuh. Prioritas dia berada dalam kolaborasi itu. Kalau udah menurun, untuk menjadikannya penting biasanya harus ada pertukaran. Dalam hal ini kadang-kadang duit berbicara. Sorry itu saya, kalau saya bicara realistik aja, ya pertukaran. Aduh, ngapain sih gue ngurusin literasi digital? Gue tuh udah sibuk dengan kerjaan gue, gitu. Misalnya gitu ya, misalnya anggota ada yang bilang kayak gitu. Padahal dulu dia sangat bersemangat untuk ikutan gerakan ini. Lalu kalau misalnya dalam kegiatan, nah makanya gini. Kenapa saya bilang bahwa satu pertama yang mengikat kita adalah visi supaya kita diingatkan kembali perjuangannya. Tentu saja ketika kita juga mau sebagai mungkin orang-orang yang ditunjuk untuk melayani, artinya sebagai pengurus atau sebagai ketua di Siberkreasi, saya dipercayakan sebagai ketua, kita harus tetap tuh menggiatkan intimasinya juga tetap, rekrut, merangkul, komunikasi jalan terus ya, mengingatkan kembali keberadaan kita di sini. Saya sih selalu bilangnya kayak gini, kalau bahasa saya ini balik lagi, bahasa setiap orang pasti beda. Bahasa saya adalah kayak gini, kita ada di sini bukan untuk cari uang, tapi cari manfaat. Bagaimana kita melihat diri kita bisa bermanfaat. And I'm trying my best untuk bisa melayani teman-teman, untuk menghargai jerih payah teman-teman dalam bentuk apresiasi. Cuman karena saya udah ngomong kayak gini, mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti bahwa saya sendiri, kalau di Siberkreasi itu kepengurusan tidak digaji ya. Tidak digaji. Kita memang satu gerakan yang seksi banget karena di situ semuanya kayak ngumpul kementerian, platform sosial, telcos, semuanya ada di situ. Ya, jadi kegiatan yang seksi mungkin itu juga menjadi salah satu pride ya orang anggotanya bisa berada di situ. Wah, kayaknya saya masuk di Siberkreasi keren banget. Tapi di sisi lain you need to know your roles here. Bukan cari duit, tapi menjadikan diri lo bermanfaat. Jadi saya mengingatkan lagi, tapi saya tahu betul jerih payah itu harus diapresiasi. Entah itu lewat pujian dalam paling kecil ya, kita mengapresiasi, melihat gitu ya. Tapi juga dalam bentuk misalnya yang kita lakukan untuk anggota Siberkreasi adalah ketika kita bergandengan tangan dengan Kominfo melakukan literasi digital, ada kegiatan ke 514 kabupaten itu butuh banyak narasumber. Nah, kita melihat bahwa ini bisa memfasilitasi gerakannya, kolaborasinya dengan memberikan first priority untuk narasumber yaitu dari Kominfo dan dari Siberkreasi. Karena kebetulan memang kompetensi ada di situ. Nah, ini akhirnya mereka ada kegiatan, ada juga penghasilan sehingga kolaborasinya bisa tetap terjaga. Ya mungkin seperti itu ya dari saya. Oke, thank you Mas Yosi. Mas Sony mau menambahkan, Mas? Ini kan yang tadi Mas Sony juga sempat mention. Mungkin aku sebenarnya lebih senang ngomongnya gotong royong aku kalau untuk yang ini ya. Sebenarnya kolaborasi bahasa anak muda sekarang. Sebenarnya itu udah gotong royong. Bentuk kerjasama, interaksi, dan di dalamnya juga ada kompromi-kompromi. Itu beda banget kalau Mas Yosi ya, kalau gerakan atau ini, kalau aku ngelihatnya dari sisi bisnis dan ya. Jadi kalau di startup ya kolaborasinya ya ada interaksi, ada kompromi, ada resources yang harus dikeluarkan. Karena nggak bisa kita minta relawan untuk bisnis ya. Kita harus hire the class A team dan itu butuh resources. Dan akhirnya ya kolaborasi itu akan dituangkan dalam bentuk kontrak bisnis yang ada di dalamnya pasti ada bisnis model yang ada manfaat dan ada sebab akibatnya lah di situ kalau di startup ya. Jadi beda banget kalau gerakan dari masyarakat sama dengan kolaborasi di startup. Kalau masalah resources banyak ya, dan salah satunya mungkin yang disebutkan tadi ya, ada kompensasi dan macam-macam. Itu balik lagi dari apa yang kita berikan, apakah sesuai dengan kompensasi yang diterima. Itu kalau dari sisi startup ya business as usual lah. Cuman harus ada beberapa kompromi-kompromi yang harus karena yang itu di ini kalau aku sendirian, impact-ku mungkin satu. Tapi kalau
aku bareng Tiffany bisa impact-nya 100. Jadi kompromi-kompromi itu yang bisa harus dibicarakan sebaiknya di awal sih dan diwujudkan dalam bentuk kontrak. Oke. Thank you Saya Mas nambahin Sony. ya, Boleh banget Mas. Jadi saya kembalikan lagi ya tadi ke triangle tadi ya, triangle bahwa ada vision, ada impact, ada intimacy tadi ya. Nah, kalau kaitan duit tadi, kaitan rupiah, ya, kaitan kompensasi itu kan berarti di impact. Jadi sebuah kolaborasi kalau tidak menghasilkan impact maka dia nggak akan sustainable, dia akan pecah. Nah, impact itu intinya sebenarnya kalau lebih luas sebenarnya saya nyebutnya value sebenarnya. Jadi harus terjadi value creation. Nah, value itu dua. Ya, value itu dan organisasinya tipenya dua. Kalau profit making organization, maka value-nya itu harus duit. Tadi makanya Sony cerita kalau nggak ada duit ya nggak akan sustainable pasti. Kalau nggak ada profit pasti nggak akan sustainable untuk sebuah organisasi bisnis. Tetapi kalau kita Yosi tadi kalau kita misinya adalah untuk gerakan sosial, untuk making impact ke society, yang value-nya memang bukan rupiah ya, bukan dolar, tetapi value-nya adalah membuat perbaikan, membuat perubahan gitu ya. Nah, artinya orang-orang yang involved di situ dari awal sudah sudah tahan uji ya, artinya nggak digaji pun ya. Nggak digaji pun tetap kenceng gitu ya. Tapi kalau di bisnis nggak digaji nggak bisa gitu. Makanya ini bagus nih ada Yosi, ada Sony nih. Dua ekstrim nih. Jadi tapi dua-duanya sebenarnya satu yaitu value. Bahwa setiap kolaborasi harus making impact dan impact kita harus create value. Value ada yang value business ya, ada value sosial gitu. Jadi kalau nggak menghasilkan itu maka pasti kolaborasi itu akan pecah gitu. Gitu Tiffany. Oke, noted. Thank you banget Mas Yuswo buat penambahan dari kesimpulan dan poin-poin dari Mas Yosi dan juga Mas Sony. Menjawab ya. Satu lagi pertanyaan mungkin sebelum kita menutup diskusi kita hari ini. Ada yang mau tanya untuk khusus buat Mas Sony. Wait, tadi aku sudah melihat. Apakah ada upaya program startup ini diintegrasikan ke Kemendikbud dalam kurikulum Merdeka Belajar? Saya pikir ini keren sebetulnya, pembelajaran tentang startup ini bisa dimulai dari usia berapa. Nah ini sebenarnya bisa ditemukan di website, cuma kalau diintegrasikan ke Kemendikbud mungkin boleh dijawab tuh Mas Sony. Ya, kamu kurang gaul, kamu kurang jauh mainnya. Jadi nanti ini ya teman-teman yang pengen tahu tentang startup bisa download aplikasinya di Android sama iOS itu 1000 Startup Digital. Nah untuk kita sendiri malah kita udah launching buku bareng Pak Nadiem namanya Founder Starter Pack. Jadi itu buku untuk teman-teman yang pengen jadi terinspirasi pengen jadi founder bisa baca buku itu, bisa di-download. Kita kerja bareng Sequoia Source India. Dari India kita bikin buku bareng dalam bahasa Indonesia ya. Dan akhir tahun lalu di-launching oleh bareng Kominfo dan Kemendikbud yang launching Pak Nadiem Makarim. Karena kita pengen, beliau kan juga startup founder, ya, dan juga emang Sequoia juga investor pertamanya Gojek, jadi ada ikatan di situ dan mungkin beliau juga pengen give back ke society, ke anak-anak muda ini salah satunya dengan kolaborasi kita di Startup Founder Pack. Jadi nanti bisa di-download situ ya. Dan ada ini juga ada mata kuliah kewirausahaan, kita udah beberapa itu udah kerja bareng dengan startup dan juga di program Sibu Startup udah beberapa kampus sudah dikonversi jadi mata kuliah. Oke, mantap. Thank you Mas Sony buat jawabannya. Tuh kurang gaul ya yang nanya. Irvi, kamu harus bergaul dan harus bukan cuma mau tapi mencari tahu karena udah ada sampai ke aplikasinya guys, dan pasti peluncuran seperti itu ada di berita. Jadi seperti yang Mas Yosi kita konfirmasi sehingga nggak benar-benar nggak tahu dunia tapi juga tidak terbohong ya teman-teman. Oke, kita tutup
diskusi kita hari ini nih, mungkin kalau di point out semuanya, yang pertama, diversity itu adalah engine atau apa ya, ibarat alat untuk inovasi itu sendiri. Jadi kalau nggak ada diversity, ya mungkin nggak akan terjadi sebuah kolaborasi itu. Itu yang pertama, teman-teman. Jadi diingat, kalau ada yang berbeda pandangan sama kamu, jangan langsung kayak, wah mereka bukan geng kita, bukan bestie kita nih. Wah enggak, justru itu bisa jadi teman-teman untuk berkolaborasi. Terus yang kedua, manfaat kolaborasi ini impact-nya bukan 1 tambah 1 sama dengan 2. Kalau yang belajar matematika dan masih mengejar rumus matematika itu saat ini mungkin bisa dikesampingkan, karena kolaborasi itu harus 1 tambah 1 sama dengan 3, 4, 5, dan seterusnya gitu ya. Nah, belajar dari kegagalan daripada startup nih yang udah mendirikan startup, yang pertama tuh ada yang namanya time. Jadi time itu adalah hal yang penting juga. Momentum itu sendiri. 40% dari momentum atau time yang tadi Mas Sony juga mention, dan juga memilih tim yang baik itu juga jadi hal yang penting gitu ya. Jadi dari tim ada ide inovatif, ada business model, dan juga ada funding. Jadi kalau teman-teman yang mungkin bermasalah di modal, kayak aduh nggak punya duit, gimana caranya? Mulai dari visi tadi, menyambung dengan Mas Yosi bilang bahwa kalau udah ada mimpi, udah ada visi, di situ kolaborasi bisa dilakukan. Dan juga tadi Mas Yuswo mengelaborasikan dengan teori itu sendiri yang udah ada kata-katanya tadi ya, bahwa kita yang pertama yang ngajak harus bisa dipercaya, terus bisa saling melengkapi dengan concern yang sama, dan meng-engage orang-orang di luar nih. Jadi bukan cuma tim kita doang, tapi di luar juga. Jadi bukan cuma kepentingan kamu, tapi kepentingan orang di luar. Dan untuk teman-teman semua di sini yang pakai sosial media juga harus berhikmat, kalau kata Mas Yosi tadi ya. Jadi jangan cuma untuk menyenangkan diri sendiri ataupun mencari pembenaran. Jadi biar tadi diversity itu jadi kolaborasi, bukan malah jadi perpecahan. Oke, mungkin itu kesimpulan dari aku. Thank you so much buat Mas Yosi, Mas Sony, Mas Yuswo Hadi, dan juga Rere untuk waktunya di hari Minggu ini. Thank you banget. Mungkin sebelumnya aku dapat masukan untuk kita foto bersama dulu sebelum Mas dan Mbak Rere ini keluar dari ruangan. Mungkin kita boleh foto sebelum aku menyerahkan ke MC. Kita foto, mungkin dari teman-teman Tempo Institute bisa memberikan kode, atau aku menghitung ya. Aku bantu menghitung, teman-teman. Oke. 1, 2, 3. Lagi. Kita 1, 2, 3 ya. Mungkin ada layar di sebelahnya soalnya, jadi harus 2 kali atau 3 kali. Ayo. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih banyak buat para pembicara yang super inspiratif. Semoga kita bisa berkolaborasi. Ada kolaborasi berikutnya. Habis ini pada chattingan bareng Mas Yosi, Mas Sony, Mas Yuswo, sama Rere mungkin untuk menghasilkan satu hal yang baru. Terima kasih banyak. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Thank you. Ya. Thank you semuanya. Thank you Tiffany. Bye semuanya. Oke, terima kasih Mbak Tiffany. Ini keren banget nih, diskusinya menarik sekali. Kalau tadi mendengarkan wrap up-nya dari Mbak Tiffany kan, diversity adalah engine untuk berinovasi. Kemudian kolaborasi itu nggak cuma 1 tambah 1 terus sama dengan 2, tapi bisa banyak. Nah, kemudian lagi memilih tim itu juga sangat penting untuk membuat startup. Selain juga visi, misi yang sama, kemudian kepercayaan, kemudian ada untuk meng-engage dengan kepentingan orang di luar, bukan cuma untuk diri sendiri ya Mbak, betul ya? Nah, ini seru banget. Sayang waktunya sudah terbatas ya. Saya sebenarnya kepingin lebih banyak lagi mendengar. Tapi di sini sudah ada Mas Koris Tajudin, Direktur Tempo Institute, untuk menutup rangkaian Tempo Media Week ini. Dan saya Sinta Rahmawati mengucapkan terima kasih sekali kepada teman-teman yang sudah hadir dari mengikuti rangkaian Tempo Media Week dari tanggal 24 sampai 27 Maret malam ini. Acara ini terselenggara atas dukungan ExxonMobil, Bank Mandiri, Sinar Maslen, McDonald's, dan Solaria.
Mas Koris, saya persilakan untuk menutup rangkaian Tempo Media Week saat ini. Oke, thank you. Tadi saya nggak bisa meng-unmute mic saya sendiri. Oke, thank you Sinta. Thank you teman-teman semuanya. Tadi untuk waktunya sudah menyempatkan hari Minggu diskusi bareng di sini. Ada Tiffany, ada Mas Yusuf Hadi, ada Yosi, dan Mas Sony, dan juga Rere. Thank you banget untuk kesediaannya bergabung di sini, dan ini sekaligus adalah acara terakhir dari rangkaian Tempo Media Week dari tanggal 24 ya, ini hari terakhir dan acara terakhir. Ada banyak sekali kelas, ada ratusan atau bahkan lebih dari 1.000 orang peserta, dan ada banyak sekali diskusi yang digelar di sepanjang 24, 25, 26, 27, 4 hari ini ya. Dan ini juga sebagai sebuah langkah sebelum kita berkolaborasi lebih jauh lagi di dalam kelas bersama. Kita tahu kelas bersama adalah salah satu platform yang ada di Tempo Institute yang nantinya, nah ini baru akan diluncurkan pada bulan Juni atau Juli, nantinya akan menjadi tempat kita berkolaborasi bersama. Thank you juga kepada semua sponsor dan supporter, para mitra yang bareng-bareng bikin kelas di dalam Tempo Media Week. Juga kepada seluruh panitia dan teman-teman yang berjibaku untuk supaya acara ini selama 4 hari ini terlaksana dengan sangat baik dan lancar. Thank you semuanya. Kita jumpa tahun depan di dalam Tempo Media Week 2023. Oh ya, Mas Koris, sebelum ditutup resmi, ini ada pengumuman pemenang tadi yang penanya. Oke. Siapa yang mau mengumumkan? Saya Mas Koris. Nah, ininya di mana? Sudah disampaikan ya? Belum ada. Oh iya, saya itu ya. Berarti teman-teman aja deh coba yang iniin. Oke, jadi setelah dikurasi, ini yang pertama terbaik itu ada dari Miranda, Mas Koris. Jadi Miranda ini akan mendapatkan e-wallet sebesar 150.000 dan voucher KTB. Kemudian yang kedua ada Putri K, kayaknya saya nggak tahu nih apa kepanjangannya. Nah, ini Putri mendapatkan e-wallet sebesar Rp100.000 dan juga voucher KTB. Kemudian yang ketiga ada Irvianti. Ini juga berhak mendapatkan e-voucher sebesar Rp50.000 dan voucher KTB. Begitu. Nah, nanti akan dihubungi oleh teman-teman panitia ya, yang pemenangnya malam ini. Gitu. Selamat kepada seluruh pemenang. Oke, berarti resmi nih Mas, kita tutup. Ya, kita tutup acara ini. Tempo Media Week 2022. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Jangan lupa. Ada banyak platform edukasi online di Indonesia. Namun, hanya platform kelas bersama yang mengedepankan kolaborasi. Sebagai sebuah ekosistem belajar, kelas bersama mengajak penyedia pelatihan untuk bahu-membahu meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang siap kerja. Banyak bentuk kolaborasi di kelas bersama yang dapat mitra lakukan antara lain, membuat paket pembelajaran bersama, kerjasama penjualan bundling, hingga aktivasi promosi bersama di media sosial. Kami meyakini kolaborasi antar lembaga yang kompeten akan melahirkan produk baru yang unggul. Tidak hanya lembaga pelatihan, kelas bersama juga membuka kesempatan kepada akademisi dan profesional yang ingin berbagi pengalaman. Baik melalui kelas mandiri, webinar interaktif, kelas intensif, maupun pelatihan bootcamp. Sebuah pembelajaran yang dibangun oleh aktivitas tugas nyata. Learning operation kami akan memfasilitasi kebutuhan para mitra secara intimate, mulai dari asistensi penggunaan platform, membantu kendala teknis, hingga memfasilitasi lembaga yang berkolaborasi. Kelas bersama, mari tumbuh dan berkembang bersama.